Kesalahan berbakti tuan rumah terdeteksi. Pengikatan sistem Taobao berhasil. Inilah semua yang ingin Anda beli. 61 72834. Di mana saya? Saudara tiri. Bagaimana dengan masa depan? Anda tinggal di sini. Ini adalah negara di mana burung tidak buang air besar. Mulai sekarang, saya akan sendirian. Jalani kehidupan yang baik di kota. Pedesaan. Ini adalah desa Yuanjia di tahun 70-an. Saya dilahirkan kembali ketika dia diusir kembali ke pedesaan oleh ibu tirinya. Di era ini, bahan langka. Saya dulu terjebak di pedesaan. Saya tidak bisa makan cukup. Miskin sepanjang hidupnya. Silan, kamu kembali. Bibi buyut. Saya dibesarkan oleh bibi saya sejak saya masih kecil. Tapi di kehidupan sebelumnya, saya ingin kembali ke rumah itu di kota. Mengabaikan cinta bibi saya kepada saya. Ada apa dengan ini? Ada apa, ini? Mengapa Anda menangis? Apakah Anda ingin kembali ke kota? Saya akan pergi jika tidak apa-apa. Bersyafaat dengan ayahmu. Aku akan mengirimmu kembali. Saya tidak akan kembali. Saya tidak akan kembali. Ada apa dengan ini? Ini jalani seumur hidup. Saya ingin menghasilkan uang dan menjadi kaya. Bawa keluarga bibimu untuk menjalani kehidupan yang baik. Paman dia menyanyi di ladang. Rumput ini ditarik keluar. Itu akan tumbuh kembali keesokan harinya. Itu tidak ada habisnya. Kerja keras dan penyangan keras. Mungkin juga sebotol herbisida. Jika era ini, alangkah baiknya bisa membeli herbisida. Paman dan lainnya tidak membutuhkannya. Itu sangat sulit. Kesalahan berbakti tuan rumah terdeteksi. Pengikatan sistem Taobao berhasil. Inilah semua yang ingin Anda beli. Sistem bersaing untuk mengikat sistem. Apakah ini manfaat dari kelahiran kembali? Sistem toko Taobao. Lihat dan gunakan hanya oleh host. Tuan rumah dapat menggunakan poin. Beli barang apapun. Apakah saya memiliki poin? 1000 poin awal. Host berikutnya dapat lulus. Dapatkan poin dengan menjual item. Kemudian saya akan membeli sebotol herbisida terlebih dahulu. Herbisida berhasil dibeli. 70 poin akan dikurangi. Itu benar-benar bisa dibeli. Item dalam sistem. Lalu bukankah saya akan dikembangkan di masa depan? Kali ini, saya pasti akan bisa memimpin keluarga bibi saya. Jalani kehidupan yang baik. Herbisida sekarang langka. Saya harus menghindari orang menggunakannya secara diam-diam. Sepupu, ada yang harus dilakukan. Sepupu, bukankah kamu bersekolah di kota? Mengapa Anda kembali ke pedesaan untuk melakukan pekerjaan pertanian? Saya tidak tahan sebelumnya. Ejekan kedua sepupu ini. Kembali ke kota setiap hari. Sepupu, kamu tidak cemburu padaku. Belajar di kota selama beberapa tahun. Dan Anda, saya tidak mengenali satu kata pun. Anda baru bersekolah selama beberapa tahun. Bagaimanakah? Juga anak yang tidak diinginkan siapapun. Berani menertawakanku di sini. Aku menatapmu. Tidak sabar untuk hidup. Ah, Cortana. Apa yang kamu lakukan untuk menggertak Silan? Dia melakukan pekerjaan pertanian di sini. Aku merekrutmu untuk mengacaukanmu. Bibi, jangan terlalu eksentrik. Yuan Silan dia tidak pernah berada di tanah sejak dia masih kecil. Rumput apa yang akan dihilangkan? Itu hanya menganggur. Saya punya herbisida. Siapa bilang saya tidak bisa menyanyi? Ayo pergi. Bibi, aku membuang rumputnya. Anda pergi ke lapangan barat. Jangan pergi ke timur. Hang. Perlambat. Tangan keponakan saya lembut. Bagaimana Anda bisa menyingkirkan rumput apapun? Biarkan dia bermain di lapangan barat. Jangan biarkan dia lelah. Saudari Gui Qiu, Anda rumput di barat. Ini benar-benar bersih. Metode apa yang Anda gunakan? Itu benar. Metode apa yang Anda gunakan? Rumput tempat ini. Sepertinya keponakan saya yang menyingkirkannya. Saya tidak tahu. Poin dari sistem Taobao. Saya kehabisan. Sistem mengatakan bahwa Anda bisa mendapatkan poin dengan menjual barang-barang. Di mana saya mencari sesuatu yang dapat dijual di sistem. Pria yang dipukuli itu bernama Li Song. Keluarganya telah mempraktikkan kedokteran selama beberapa generasi. Saya tidak datang ke lapangan di kehidupan saya sebelumnya. Saya hanya mendengar bahwa dia dipukuli sampai mati. Jika aku menyelamatkannya, herbal harus tersedia darinya. Letakkan di sistem Taobao dan jual. Berhenti dan berani mengumpulkan orang untuk bertarung. Jika saya menuntut polisi, ada buah-buahan yang enak untuk dimakan. Li Song menyelinap ke atas gunung untuk menemukan permainan. Masalah bagi polisi, dia tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Ayo pergi. Iya. Pasti ada banyak hal baik di pegunungan. Dr. Li, apakah Anda baik-baik saja? Terima kasih, Silan, gadis. Dr. Li, bisakah aku merepotkanmu? Bisakah Anda membawa saya ke pegunungan? Jika Anda bisa mendapatkan beberapa barang liar di pegunungan, taruh di sistem toko Taobao untuk dijual. Itu bagus.
Saudari Silan, aku tidak bisa membawamu ke pegunungan. Ada banyak ular, serangga, tikus, dan semua. Anda berada dalam bahaya. Lalu mengapa kamu baik-baik saja? Saya seorang dokter. Saya memiliki sachet pengusir serangga saya sendiri. Kamu menyelamatkanku. Saya bisa memberi Anda beberapa. Terima kasih. Silakan minta tuan rumah untuk memberikan harga sachet. Pos 3 aktif. Menunggu pelanggan membeli. Ini harus menunggu seseorang membelinya. Kemudian saya menandai 100 poin masing-masing. 15 sachet telah terjual untuk posisi. 1.500 poin tiba. Jual sachet ini dalam hitungan detik sangat mudah dijual. 1.500 poin. Itu cukup untuk membeli 20 botol herbisida. Dan lebih dari 100 kati biji-bijian. Dr. Lee, apakah kamu masih memiliki sachet yang kamu berikan pada sebelumnya? Tidak lagi. Pasokan terputus. Maka saya akan melakukannya sendiri. Maka Anda masih memilikinya. Herbal untuk menyiapkan sachet? 1 sachet sudah cukup untuk pergi ke pegunungan. Apa yang sangat Anda inginkan? Yuan Silan. Sekarang sejak rumah tangga kekurangan makanan. Dari mana Anda bisa bertukar makanan? Saya tidak bisa memberitahu orang lain tentang sistem pasar gelap. Oke, selama kamu bisa menukar makanan, aku akan membawamu ke pegunungan segera. Silan, ini adalah pasar gelap. Waspada saat membeli barang di sini. Anda sedang menunggu di sini. Bibi Buyut, masuk ke dalam untuk melihat apakah ada warung daging. Beli sepotong daging. Kembali dan isi kembali tubuh Anda. Cara menjual biji-bijian ini kepada bos. Nasi ini memiliki 10 pon. Saya ingin 2 tiket kain atau 2 meter kain kasar untuk ditukar. Posisi. Nasi ini memiliki 10 pon. 2 tiket kain atau 2 meter kain kasar untuk ditukar. Ini sangat murah. Dan kain kasar juga bisa diganti dengan beras. Saya ingat di sistem Taobao ada kain kasar. Wah. Dapat ditukar dengan 10 pon kain kasar. Hanya 100 poin yang diperlukan. Terlalu murah. Sistem Taobao, saya ingin membeli kain untuk beras. Apa yang terjadi dengan nasi ini? Ganti dengan herbal yang diberikan oleh Dr. Lee. Saya masih harus mengantarkan makanan kepadanya. Aku akan memberimu makanannya. Apa yang Anda katakan sebelumnya? Aku menukar makanan untukmu. Bawa saja aku ke pegunungan. Anda ingat? Oke. Hari ini agak terlambat, jadi ayo pulang dulu. Aku akan membawamu ke sana besok. Oke. Akhirnya, saya bisa pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan ramuan dan mendapatkan poin. Silan, ayahmu menelepon. Biarkan Anda kembali ke kota. Bibi Buyut. Tidak ada seorang pun di kota yang menyambut saya. Saya tidak akan kembali. Ayahmu. Itu pasti untukmu. Lanjutkan kembali ke sekolah. Dia adalah seorang pekerja. Saya dapat merekomendasikan Anda ke perguruan tinggi. Saya berpikir demikian di kehidupan saya sebelumnya. Ketika saya kembali ke kota, saya menemukan bahwa itu tidak. Paman. Ayah saya ingin saya kembali. Ganti saudara tiri saya. Kuota pemuda terdidik yang pergi ke pedesaan. Agar saudara tiri saya bisa tinggal di kota. Teruslah membaca. Ibu. Kakak tiri itu menolak untuk kembali pergi ke pedesaan untukku. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak tahan dengan kesulitan pedesaan kedua level ini. Anda pergi ke desa Yuanjia. Jelaskan kepada putri tiri Yuan Silan. Biarkan dia pergi ke pedesaan untukmu. Itulah yang dimaksud ayahmu. Kakak tiri itu paling mendengarkan ayahnya. Selama aku mengajak ayahku untuk membicarakan hal-hal, dia pasti akan setuju untuk pergi ke pedesaan untukku. Liang Wenjuan, aku sudah di pedesaan. Tidak perlu mengirim saya ke pedesaan lagi. Saudara tiri, Anda tidak bisa hidup dengan baik di pedesaan ini. Saya tidak bisa makan cukup. Kamu pergi ke pedesaan untukku. Ayah akan memberimu uang. Biarkan Anda membeli sesuatu untuk dimakan. Hai Bibi. Saya berada di kaki gunung, mengambil burung pegar dan 2 kelinci. Ayo rebus sup ayam malam ini, tumis tanpa daging. Oke, saya belum menghabiskan ikan yang saya masak kemarin. Pergi. Saya di kota. Saya tidak bisa makan hidangan daging selama 3 bulan. Kakak tiri saya mereka berada di pedesaan. Ada ikan dan daging setiap hari. Silan, gadis, bulu ayam yang kamu inginkan ini sudah dicuci. Tapi ayamnya sudah habis. Untuk apa Anda menginginkan bulu-bulu ini? Dr. Lee. Saya akan menggunakan bulu ayam untuk membuat kerajinan untuk mendapatkan uang. Kerajinan tangan ditempatkan di sistem toko Taobao. Seharusnya bisa menjual banyak poin. Saya sedikit masuk angin. Tidak heran saya lemah. Masukkan bulu ayam ke dalam sistem terlebih dahulu. Masing-masing 2.000 poin. Harga yang begitu tinggi. Tidak ada yang akan membelinya. Tunggu sampai saya menjadi lebih baik. Kemudian keluarkan untuk membuat kerajinan. 40.000 poin tiba. Tidak ada seorang pun di desa yang menginginkan bulu ayam. Itu benar-benar terjual dalam hitungan detik. 40.000 poin. Cukup untuk membeli lebih dari 2.000 kati biji-bijian. Saya berkembang. Saudari Silan, jika Anda sakit, istirahatlah di rumah. Apa yang kamu keluarkan kepadaku? Dr. Lee, Anda bisa menangkap burung pegar di masa depan setelah ayam dibunuh. Bisakah kamu menyerahkan semua bulu ayam kepadaku? Oke. Baunya sangat enak.
Harum. Wah. Sepupu, datanglah ke rumahku. Apakah ada yang salah, sepupu, jika aku tidak datang? Saya belum tahu. Kamu diam-diam makan sendirian di sini. Keluarga kami tua dan muda. Saya sudah lama tidak makan daging. Anda baik. Di sini kita diam-diam makan sendirian. Kami berpisah 800 tahun yang lalu. Anda tidak dapat mengontrol apa yang kita makan. Bagaimana dengan nenek? Apakah Anda memberikannya kepada nenek? Kirim beberapa. Di mata Anda, apakah masih ada kata bakti? Ah, nenekmu ada di sana. Saya memberikannya. Adapun Anda, Cortana, Anda benar-benar datang kepada saya. Ambil sesuatu. Bibi buyut. Saya tidak mengambilnya. Kaldu ayam ini rasanya terlalu hambar. Saya harus mendapatkan bumbu. Bumbu diperlukan. 200 poin. 30.000 poin saya. Saya tidak bisa membeli banyak barang. Saya harus memikirkan cara lain untuk mendapatkan beberapa poin. Tapi apalagi yang ada di desa? Bisakah dijual dengan harga tinggi? Kemana Dr. Li pergi? Saya akan menangkap beberapa kunang-kunang. Bermain dengan adikku. Apakah Anda ingin bersama kunang-kunang? Bisakah dijual di sistem Taobao? Tentu saja. Pergi. Minta pemilik untuk menetapkan harga kunang-kunang. 3.000 poin posisi level saja. Di G-Os. 31-21 posisi akar. 14.545 digit pos. Kunang-kunang tidak laku dalam hitungan detik. Keponakan, titik pemuda terdidik di desa ini. Ini agak tidak memuaskan. Ada begitu banyak pemuda berpendidikan. Itu harus didistribusikan ke setiap keluarga. Keluarga kami, bagi 1. Di mana nenek Anda dan sisi paman ketiga Anda dibagi menjadi 2. Salah satunya tidak lain adalah saudara tirimu. Komite desa sepupu bekerja dalam tim. Anda, bergabunglah dengan tim saya. Saudara tiri. Tugas tim kami hari ini adalah menggali sayuran liar. Anda tahu sayuran liar? Silan, kamu mengikuti mereka ke pegunungan. Gali beberapa. Tangani saja. Keluarga kami, Anda tidak perlu mendapatkan kredit. Jangan diintimidasi. Hang. Yuan Xiaona. Kamu tidak mengatakan saudara tiriku tidak bisa bekerja, hanya pertemuan ini. Dia menggalinya. Keranjang penuh sayuran liar. Kami hanya memiliki beberapa. Ada ular. Liang Ziking. Bibi buyut. Saya memotong seekor ular besar sampai mati. Ayo buat daging ular malam ini. Oke. Tunggu sebentar. Tunggu. Kakak tirimu diracuni oleh racun ular. Cepat beri aku kantong empedu ular ini. Sepupu kakak tiri saya digigit ular. Anda harus mengirimnya ke sana sesegera mungkin. Pusat kesehatan merawatnya. Empedu ular inilah yang tidak dapat didetoksifikasi. Tetapi orang-orang tua di desa mengatakan tidak apa-apa. Tahayul. Kandung empedu ular mengandung asam empedu, kolesterol dan asam amino. Ini tidak efektif melawan racun ular. Namun, itu bisa dijadikan alasan memeras mereka. Jika Anda ingin kantong empedu ular, Anda bisa bawa sesuatu untuk ditukar. Sepupu saling membantu. Tahukah Anda, kakak tirimu sekarang dalam bahaya. Kamu malu untuk meminta sesuatu padaku. Kata gotong royong digunakan dengan baik. Tetapi siapa di antara kalian yang telah membantuku? Cortana. Anda menggertak Silan sepanjang hari. Jangan berpikir bahwa bibi tertua tidak tahu. Kakak tiri Silan. Biarkan ayah Silan kirim Silan ke pedesaan. Anda malu melakukannya untuk saudara tirinya. Saya bertanya kepada Silan apa yang dia inginkan. Yuan Silan. Saya saudara tiri Anda. Bagaimana dengan Anda? Baru kemudian Anda memberi saya kantong empedu ular. Liang Ziking, kamu katakan padanya seperti ini sekarang. Dia pasti memiliki singa yang membuka mulutnya. Aku memerasmu. Kantong empedu ular di apotek dijual seharga 40 yuan. Anda memberi saya 30 yuan. Cukup tambahkan 3 tiket kain. Begitu banyak. Oke. Saya membelinya. Mari kita lihat caranya. Kami orang-orang. Saya sangat senang hari ini. Sistem Taobao. Pirevli hanya menjual 1 dalam beberapa hari terakhir. Penjualan terlalu lambat. Saya harus mencari sumber daya lain yang mudah dijual. Hai Dr. Li Song. Ayo pergi memancing. Saya tidak bisa memancing. Anda harus mengajari saya. Oke, ayo pergi. Anda mengikat tali ke cabang. Kait di ujung lainnya. Ikat simpul. Kemudian gali cacing tanah yang Anda gali. Gantung pengair. Ini bisa dipancing. Saya juga memancing untuk pertama kalinya. Iya.
Saya benar-benar menangkapnya. Tolong hargai ikan. 1000 poin. Tempatkan 2 ikan pada sistem terlebih dahulu. Lihat ketersediaannya. Yang lainnya digunakan untuk memasak untuk bibi tertua. Silan Liang Ziking baru saja memecahkan racun ular. Saya perlu mengisi kembali tubuh saya. Ikan ini, saya akan mengambilnya dulu. Ikan ini, saya akan mengambilnya dulu. Yuan Xiaona. Ikan yang saya tangkap dengan sangat keras. Mengapa untuk Anda? Tidak, itu tidak berhasil. Bibi buyut. Tubuh Liang Ziking perlu ditambah. Anda menangkap begitu banyak ikan. Saya tidak bisa selesai makan. Saya tidak bisa menyelesaikannya dan mengasingkannya. Tunggu Silan. Saya akan melakukannya ketika saya ingin memakannya. Mengapa memberi Liang Ziking? Memotong. HMPH. Silan, uang ini. Anda membawanya ke West Street untuk berjalan-jalan. Jika Anda melihat sesuatu yang Anda sukai, belilah. Tidak punya cukup uang untuk kembali dan memberitahu saya. Tidak. Saya menjual ramuan ini. Akan ada uang. Kamrat Silan, Bibi Zhang. Kalian juga di sini untuk berbelanja. Apakah kamu ingin bersama? Mengapa pergi kemana saja? Dapat bertemu dengan mereka. Ji Ziking. Saya akan berbelanja dengan bibi saya. Anda bisa melakukannya sendiri. Silan, aku tahu keluargamu miskin. Mari kita beli barang bersama. Mungkin kamu bisa lebih murah. Anda mengatakan tidak. Ini benang. Begitu banyak orang. Bagaimana lagi saya bisa keluar dari menjual herbal? Beli beberapa pakaian lagi. Tidak nyaman bagi banyak orang untuk membeli barang. Sasaran empuk bagi pencuri. Kami pergi. Ayo pergi. Silan, ramuanmu ditempatkan seperti ini. Bisakah ini laku? Jangan khawatir. Temui saja seseorang yang membutuhkan. Itu pasti akan laku. Atau, saya masih mengerti. Pergi ke pasar gelap dan lihatlah. Tidak, itu tidak. Li Song bersamaku. Dia tahu lebih baik. Oke, kalau begitu aku akan pergi berbelanja. Li Song, kamu duduk di sini. Bantu saya melihat keranjang dan rempah-rempah. Saya mengambil beberapa ramuan dan pergi mencari pembeli. Anda masih di sini. Saya akan mencarinya. Sebagainya. Saya menjual herbal ke sistem Taobao. Beli lebih banyak kain dari sistem. Bos, saya bisa menggunakan kain ini. Apakah Anda ingin mengganti 3 set pakaian bersama Anda? Gadis kecil. Jika kain yang Anda keluarkan bagus, itu sepadan. Jika tidak baik, itu tidak berharga. Bos, bagaimana pendapat Anda tentang kain ini? Gadis kecil. Dari mana Anda berasal? Bahan sutra yang bagus. Saya menjual herbal di jalan. Seseorang datang, mengambil ramuan saya, tapi dia memasukkan kain ini ke dalam saya. Anak yang beruntung ini. Bahan sutra ini, Anda dapat mengubah keluarga saya. Lebih dari 20 set pakaian. Saya ingin 3 pakaian. Bisakah yang lain ditukar dengan pakaian katun dan selimut? Hang. UPS. Saya belum pernah melihatnya sekalipun. Begitu banyak selimut dan pakaian. Itu sebelum beli celana. Semua harus diselamatkan. Bulan uang. Iya. Bos keluarga Yuan adalah keluarganya. Anda dapat membeli begitu banyak barang. Apakah itu akan terjadi? Ada banyak kerabat di kota Silan. Yuan Laosan memberikannya. Ayo pergi. Aduh. Atau saudara ketiga berbakti. Saya membeli begitu banyak untuk ibu saya. Pakaian katun dan selimut. Tampaknya musim dingin ini tidak akan dingin. 2 bibi. Sepupu. Ini adalah saya untuk saya. Paman dan bibi membelinya. Bukan ayah saya yang membelinya. Memotong. Anda film gadis kecil. Dari mana Anda mendapatkan uang dan tiket kain? Anda berbohong dan tidak membuat drag. Bagaimana Anda bisa begitu kejam? Saya ingin menempatkan hal-hal baik ini. Menelannya sendirian. Adalah. Kamu gadis. Sepupu bibi ketiga. Mantel dan selimut katun ini. Saya menukarnya dengan herbal. Herbal Anda yang rusak. Bisakah itu bernilai begitu banyak uang? Iya. Ada pasien di rumah. Lihat ramuan yang tepat. Secara alami, mereka bersedia menawar. Dengan cara ini, Tuan, pindahkan benda ini kembali ke rumah. Jangan tinggalkan debu di tumpukan ini. Begitu banyak hal. Di mana kita meletakkannya? Saya ingin membangun yang lain. Toko kelontong itu, benda tua dan acar ini. Masukkan semuanya ke dalam. Ini akan menjadi setengah waktu. Saya juga tidak bisa bangun. Hai. Atau merapikan tempat tidur saja. Selimut ini lembut. Bukankah itu tidak nyaman? Kamu akan mendapatkan uang di masa depan. Simpan saja untuk diri Anda sendiri. Tidak sama sekali. Beli barang untuk keluarga Anda lagi. Tahukah Anda? Adalah hal-hal di rumah di masa depan. Aku akan membelinya dengan bibimu. Anda tidak perlu khawatir. Dijamin membiarkan Anda makan dan minum dengan baik. Sehat. Itu tidak baik. Saya akan mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak di masa depan. Dapatkan saja. Apa gunanya saya menghasilkan uang? Itu hanya untuk menjalani kehidupan yang baik. Anak ini. Yuan Silan. Apakah ada yang salah? Yuan Silan. Kudengar kamu baru-baru ini menghasilkan banyak uang. Bahkan selimut pun bersedia membeli. Bagaimana? Saya tidak ingin menyerah. Belikan sendiri gaun yang bagus. Pakaian saya terlihat cukup bagus. Memotong.
Gaun ini dibuat oleh ibu paman saya. Saya sangat menyukainya. Jika bukan karena pakaian ganti, saya tidak akan pernah mengganti pakaian saya selama sisa hidup saya. Sebelum mengejekku, singkirkan bau cuka asam Anda terlebih dahulu. Anda, apakah kamu peduli dengan apa yang aku kenakan? Ini bukan rumah Anda. Apapun bisa dijangkau. Anda. HMPH. Ayo. Memberi. Hang. Ini sangat bagus. Hang. Dagingnya sangat harum. Kakak ipar. Kamu memberikannya kepada ibumu. Itu cukup baik. Aku tidak menyangka keluargamu makan lebih baik. Ada juga sepiring daging. Ini Silan. Buruan diburu di pegunungan. Menggurui untuk melayani ibu saya. Saya belum punya waktu untuk makan. Hai. Bibi kedua ingin makan. Anda bisa menangkapnya sendiri. Hei ya. Karena Anda mengirim mangkuk. Anda kembali. Keluarga kami akan makan. Aku tidak akan menahanmu. Siapa yang jarang makan makanan Anda? Oh, daging ini sangat harum. Ayo, makan lebih banyak. Hai, Tuan. Ini, saya mendengarnya. Penduduk desa pergi ke kota melihat seseorang ditembak. Anda tahu. Ada apa? UPS. Kemarin, seseorang di kota mengumpulkan kerumunan untuk membuat masalah. Itu adalah seorang bandit di sana di Nanshan. Tidak ada bandit di kehidupan saya sebelumnya. Itu di desa. Khawatir semua orang akan terluka oleh bandit. Pemberitahuan itu mengatakan bahwa sebelum penindasan bandit selesai, penduduk desa berusaha untuk tidak pergi ke kota. Apakah Anda mendengarnya? Cobalah untuk tidak pergi ke kota. Hang. Ayo, ayo, makan. Ayo, makan. Cortana. Hang, Anda pergi dan laporkan bahwa Yuan Silan adalah seorang bandit. Ah, tapi dia bukan bandit. Katakan demikian. Bukankah ini menjebaknya? Dan polisi akan datang. Saya tidak dapat menemukan apa-apa. Ini hanya masalah mengatakannya dalam garis lurus. Itu segelintir untuk bisa menipunya. Saya tidak bisa mengadu dombanya, jadi saya hanya bisa menanggapinya. Ada bonus untuk pelaporan. Sungguh, Hang. Pergi. Direktur Zhang. Shiren baru berusia 15 tahun. Dia adalah anak yang sangat kecil. Anda mengatakan dia adalah seorang bandit. Saya punya saksi. Saya melihat Yuan Silan dengan mata kepala sendiri turun dari gunung selatan. Yuan Xiaona. Saya pergi ke Nanshan untuk berburu. Li Song dan aku mulai berkelahi. Apakah kamu tidak memakannya? Siapa Li Song? Dia juga pergi ke Nanshan. Ayah Li Song adalah seorang martir. Dia tidak bisa menjadi bandit. Berhenti. Yuan Xiaona. Saya melakukan sesuatu yang salah. Apa gunanya berlari? Sejujurnya, mengapa memfitnah saya? Yuan Silan, aku tidak memfitnahmu. Gunung Selatan penuh dengan bandit. Anda turun dari Gunung Selatan. Apa yang bukan bandit? HMPH. Anda juga telah menggali sayuran liar di Nanshan. Seperti yang Anda katakan, Anda juga seorang bandit. Kata-kata. Pria itu bergulat seperti itu. Ini benar-benar lucu. Liang Wenjuan. Anda tidak berdiri tegak. Dia juga meminta Yuan Xiaona untuk menjebakku. Itu bandit. Aku tidak bisa membiarkanmu makan dan berjalan-jalan. Komite desa. Oh tidak. Kamu gadis sembrono. Ada yang salah. Saya baru saja pergi untuk mengantarkan sesuatu ke nenek. Dalam perjalanan, melihat obor di lereng bukit. Ini malam yang besar. Siapa yang akan memiliki pikiran? Nyalakan obor di lereng bukit. Saya menduga itu adalah bandit. Anda punya maksud. Aku akan mengajak seseorang untuk melihatnya sekarang. Hai, pernahkah Anda mendengar kemarin komite desa Yao melihatnya? Liang Wenjuan dan Ji Ziqing di hutan di gunung. Pakaian acak-acakan. Saya berbicara tentang pergi ke Liang Wenjuan. Buang beberapa telur busuk. Itu terlalu rusak dengan suasana desa kami. Itu saja. Berkeliling. Saya bersama Anda. Silan. Anda akan berada di masa depan. Jauhi Liang Wenjuan. Hang. Ada juga. Saya mengundang komite desa Yao itu mengatur pekerjaan untuk Anda. 5 menit per hari. Apa yang bekerja? Silan. Di masa depan, Anda membuat sekeranjang Hogwarts setiap hari. Kirim ke kandang babi. Hang. Baunya sangat enak. Li Song. Anda akan mendaki gunung untuk berburu lagi. Tidak. Mencari milik Anda. Temukan saya. Apa yang kamu cari untukku? Bumbu yang Anda bawakan terakhir kali dilihat oleh komite desa Yao. Mengambil sedikit. Dia bertanya di mana saya membelinya hari ini. Dibeli di sistem Taobao. 200 poin per pon. Dibeli di pasar gelap.
Hanya bumbu biasa. Ada banyak di kota. Komite desa Yo berkata, toko biji-bijian dan minyak di kota. Saya berlari lagi. Saya juga tidak menemukannya. Mengatakan bahwa jika ada lagi, jual kepadanya. Dia memberikan angka ini, 2 sen per pon. Terlalu murah. Saya tidak ingin melalui upaya ini. 20 buah. Begitu banyak. Mengapa saya tidak pergi ke pasar gelap sekarang? Saya beruntung. Mungkin pergi ke perhentian itu. Anda dapat bertemu dengan penjual. Anda harus bertanya. Pendapat komite desa Yo. Anda dapat pergi ke sumber. Pak. Aku akan memberimu pekerjaan. Di masa depan, Anda tidak perlu mengalahkan Hogwarts lagi. Tempat mendengarkan. Silan. Nanti. Anda akan menjadi pembeli desa kami. Bertanggung jawab atas pengadaan bumbu. Setelah itu, saya membeli sesuatu yang lain. Jual di sistem Taobao. Ini juga nyaman. Li Song juga bekerja sebagai penari. Membantu Anda dalam pekerjaan Anda. Saya harus memikirkan cara. Dorong Li Song menjauh. Silan, apa yang Anda pikirkan? Linglung. Saya berpikir, mengapa kita tidak membeli bumbu secara terpisah? Anda pergi ke toko di sana untuk mencarinya. Saya melihat ke sana. Apakah Anda dapat menemukannya atau tidak? 1 jam kemudian, mereka bertemu di persimpangan. Bagaimana? Oke, kemudian Anda memperhatikan keamanan. Hang. Posisi. Digit pos. 14 beli 5 pon esensi ayam terlebih dahulu. Digit. Beli 13 bumbu lagi. Terakhir, bungkus dengan kertas mentega. Li Hua. Anda belajar aritmatika dari saya. Saya juga mengenali banyak kata. Jauh lebih kuat dari Yuan Silan. Tapi lihat dia sekarang. Anda hanya bisa bekerja di kandang babi. Poin kerja yang diperoleh, itu kurang dari setengah darinya. Anda juga ingin menjadi pembeli. Hang. Saya merasa seperti saya bisa melakukannya. Saya pasti akan bekerja keras. Li Hua. Desa kami tidak perlu pembeli. Komite desa Yo. Jadi mengapa Yuan Silan bisa? Anda karena Kamrat Silan. Baru saja datang untuk memberitahu saya bahwa saya ingin berganti pekerjaan. Saya pikir, saya lebih mampu darinya. Saya bekerja lebih keras darinya. Jika saya seorang pembeli, aku pasti melakukan lebih baik darinya. Anda tidak bisa. Apakah karena dia lulusan sekolah menengah pertama? Tapi saya juga belajar sendiri. Jika bukan karena kekurangan uang di rumah, saya juga bisa pergi ke sekolah. Li Hua. Menjadi pembeli membutuhkan landasan budaya. Tetapi juga pintar. Tidak semua orang mampu melakukannya dengan baik. Lalu bisakah dia? Sayangnya. Komite desa Yo. Saya beruntung hari ini. Saya menemuinya di jalan. Orang yang menjual bumbu. Ini adalah esensi ayam. Ini adalah paprika. Lada putih, bubuk adas, bubuk kari. Saya akan memberitahu Anda cara menggunakan ini. Beginilah cara penggunaannya. Dan ini saat memasak. Masukkan ke dalam. Li Hua. Hal-hal ini. Apakah Anda mengerti? Bumbu ini, kecuali paprika. Tidak ada yang lain, seharusnya di era ini. Bagaimana Yuan Li Hua bisa mengerti? Komite desa Yo, saya tidak mengerti. Sayangnya, Li Hua. Tidak peduli pekerjaan apa yang kami lakukan di desa kami. Ini semua untuk pengembangan dan konstruksi. Tidak ada yang baik atau buruk. Nanti, lakukan hal Anda sendiri. Jangan terlalu memikirkannya. Anda tahu bagaimana menangis? Apa gunanya menangis? Adalah seharusnya saya. Bahkan jika Anda tidak bisa meraih pekerjaan Yuan Silan, aku tidak akan membuatnya mudah baginya. Tapi, ada begitu banyak orang di komite desa yang melindunginya. Wen Juan. Apakah Anda punya ide? Bibi. Anda tidak selalu memikirkannya. Barang-barang di rumahnya tidak sebagus itu. Menghargai keluarga mereka. Saat Anda pergi bekerja, curi semuanya. Iya. Selama tidak ada yang melihatnya. Mereka. Anda harus memakan kehilangan bodoh itu. Hang. Sejak lahiran kembali saya. Uang yang dihemat. Sudah ada lebih dari 600 yuan. Digit pos. Ditambah sistem 50.000 poin digit. Cukup untuk menempatkan keluarga. Ubah semua hal ini. Namun, cara membujuk bibi tertua. Singkirkan barang rusak itu. Silan. Saya pergi bekerja. Apa yang Anda suka makan disebut ayam bunga. Dikubur di kompor. Saya juga pergi bekerja. Mari kita lakukan bersama. Pergi.
Bibi Buyut, mengapa Anda menangis? Rumah kami dicuri. Saya baru saja melihatnya. Jenis furnitur apa? Pakaian, panci dan wajan. Tidak ada yang tersisa. UPS. Ya Tuhanku. Saya akhirnya melewatinya. Bagaimana Tuhan memberikannya kepada saya? Hanya bercanda. Bibi Buyut, jangan sedih. Yang lama tidak pergi, dan yang baru tidak datang. Di bawah siang hari ini, bagaimana ini bisa dicuri? Hai, lepaskan. Hai, menyingkir. Mengapa hidup begitu sulit? Biarkan komite desa Yo melihatnya. Oh, orang tuaku. Komite desa Yo. Kamar ini. Dan ruangan itu, semuanya dicuri. Anda lihat ini, dan ini. Pencuri seharusnya menyeret hal-hal ke sini. Kemudian, lempar ke sebelah lagi. Hai, pintu sebelah ini. Bukankah ini rumah Yuan Laoer? Anak kedua mencuri lelaki tua itu. Ini juga. Buka pintu. Jangan makan di siang hari. Sungguh ketukan di pintu. Apakah ada yang salah? Bibi kedua merinding di mulutnya. Saya menyebutnya ayam bunga di hati saya. Itu ada di perutnya. Dua bibi. Keluarga saya disebut ayam bunga. Apakah enak? Saya melihat wajah Anda penuh dengan noda minyak. Rasanya pasti enak. Jangan bicara omong kosong. Barang-barang Anda, beraninya saya bergerak. Ini omong kosong. Saya tidak takut lidah busuk. Zhao Chunhua, kamu mencuri dari rumahku. Saya tidak takut mematahkan tangan dan kaki saya. Siapa yang mencuri barang-barangmu? Saya tidak mencuri. Saya menemukannya. Ibu. Paman benar-benar memanjat tembok dan memasuki rumah kami. Komite desa Yo, barang-barang yang dicuri dari rumah kami. Semuanya ada di ruangan itu. Saya akan pindah rumah, bangun dan buka. Curi furnitur saya. Saya tidak marah karena mencuri pakaian saya. Curi ayam bungaku. Saya tidak takut petir. Silan, apa yang Anda lakukan dengan tikus dan ular? Lempar ke halaman bibi kedua, menakut-nakuti dia. Misalnya. Hati-hati. Perlambat. Ibu, di halaman kami 3 hari berturut-turut tikus mati dan ular mati muncul. Apa yang terjadi? UPS. Bibi. Apakah di rumah? Apa yang sebenarnya ada? Apakah Anda ingin mengundang Dewi untuk mengusir roh jahat? Hai. Dewi. Seharusnya tidak ada di rumah Anda sendiri. Apakah ada dewa yang menari di altar? Bagaimana Anda masih bisa datang ke pintu untuk melayani? Diperkirakan itu pembohong. Setelah reformasi dan pembukaan ini, mulai menolak ide-ide tradisional, mulai menolak gagasan tradisi, dia masih berani melakukannya secara terbuka. Tahayul feodal. Saya tidak takut tertangkap. Kebijakan ini tidak ada seorang pun di desa yang mengingatnya. Namun, Dewi ini tidak bisa membodohi kita. Keberuntungan ini menipu. Tidak begitu bagus. Ini menghabiskan banyak uang tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah. UPS itu terlalu rusak. Ayo pergi ke halaman bibi kedua lagi. Letakkan beberapa tikus dan ular. Beritahu semua orang. Dewi, semua yang dilakukan itu tidak berhasil sama sekali. Hai, ini adalah ini. Ular mati dan tikus mati ini. Semuanya lebih dari sebelumnya. Temukan Dewi. Dapatkan uang kembali. Bibi kedua Anda baru saja keluar dari rumah Dewi. Ditemukan. Dewi sudah mati. Bagaimana cara mati? Kata polisi, sang Dewi jatuh sendiri. Bersujud sampai mati. Bahwa, apa yang akan kita lakukan di rumah Dewi sekarang? Kata kepala desa. Dewi ini. Tidak ada kerabat dan tidak ada alasan. Sebagai sesama penduduk desa, dia adalah. Biarkan semua orang kumpulkan sejumlah uang. Belikan peti mati untuknya. Kubur dia. Ayo pergi. Kepala desa berharga 20 yuan untuk peti mati. Bukannya kita tidak ingin membantu. Sekarang semua orang bahkan tidak bisa makan. Benar-benar tidak ada kelebihan uang di rumah. Dewi itu hilang. Rumahnya kosong. Itu dianggap sebagai hal tanpa pemilik. Siapa di antara kita yang memberinya pemakaman? Milik siapa rumah ini? Rumah ini tidak buruk. Pemakaman akan diadakan di rumah. Dapat dikatakan bahwa itu sangat hemat biaya. Suami Dewi dan putra. Mereka semua meninggal di rumah kanan. Dia pergi tiba-tiba. Mungkin rumah ini. Ada apa? Saya tidak merasa takut. Katanya. Tiba-tiba merasakan embusan angin. Aneh dan menakutkan. Kepala desa, rumah ini, keluarga saya membelinya. Saya masih muda. Saya tidak tahu aturannya dengan baik. Masalah pemakaman. Mohon juga bantuan kepala desa. Silan. Lisong. Ini dia. Menetapkan tugas penting. Gandakan pekerjaan. Tugas yang luar biasa. Saya bermaksud. Mengirim Anda dan Lisong. Dia meninggalkan Kabupaten Qinghai. Beli biji-bijian. Itu diproduksi di sana. Beras berkualitas tinggi dan sebagian besar
Semuanya ada di tangan rakyat. Mengapa Anda tidak pergi ke kota untuk membelinya? Itu juga akan kehabisan makanan. Saya mendengar Nanshan ini datang untuk membantu para bandit. Letakkan biji-bijian di atasnya. Itu dirampok. Bandit ini untuk sementara waktu tidak bisa mengatasinya. Tapi kita harus makan. Apakah ini sup nasi yang kamu berikan padaku? Apakah ada beras di dalamnya? Wen Juan. Sekarang tidak banyak makanan. Kata kepala desa, biarkan semua orang menyimpan makanan. Bertahan sampai Yuan Silan. Mereka membeli makanan dan kembali. Hanya anak kecil Yuan Silan yang rusak. Biji-bijian apa yang bisa dibeli? Anda juga pergi ke Jizi King. Saya butuh uang untuk membeli makanan. Ition. 18 mulut. Siti pada 27-20 RO. FOS. Saya membeli lebih banyak makanan dari sistem. Serahkan pada paman dan bibimu. Jangan biarkan mereka kelaparan. Saya tidak tahu. Kabupaten Pinghai. Situasi apa? Jika tidak ada makanan di sana, saya juga beli makanan di sana. Yuan Silan. Jianyuge. Mengapa Anda datang ke Kabupaten Pinghai? Oh iya, ini Li Song. Li Song, ini adalah saat saya berada di Jinjiang. Dua tetangga. Kami datang ke pusat kabupaten untuk mengunjungi Kaabah. Bagaimana dengan Anda? Ku dengar kamu pergi ke pedesaan. Saya tidak menyangka itu mungkin. Aku bertemu denganmu di sini. Saya sekarang menjadi pembeli di desa kami. Kali ini saya keluar untuk membeli makanan. Anda masih bisa menjadi pembeli dengan tubuh kecil. Pengadaan tidak boleh. Apakah orang kuat bertanggung jawab? Tidak peduli berapa berat barang yang dibeli. Dapat diambil. Siapa yang meresepkan membeli sesuatu? Anda harus membawanya sendiri. Tidak bisakah Anda membiarkan pengirim barang membawanya? HMPH. Pekerjaan Anda sangat sederhana. Ini lebih mudah daripada pekerja di pabrik. Hei, apakah kamu masih kekurangan orang? Saya juga ingin menjadi pembeli. Tidak ada kekurangan. Itu benar. Anda mengatakan Anda datang untuk menemui kerabat. Apakah Anda tahu tentang ini? Misalnya, di mana ada untuk membeli makanan dan sejenisnya. Jalan-jalan di sana penuh dengan makanan, beras, tepung, dan sorghum. Apapun yang Anda inginkan, aku akan membawamu. Oke. Pergi. Nenek. Liang Ziking diberikan. Saya kehilangan uang yang saya miliki untuk membeli makanan. Ini adalah beras yang kami kumpulkan. Semuanya rusak. Saya tidak tahu apakah saya makannya. Apakah Anda akan mengalami diare? Jadi apa yang ingin Anda lakukan, Nenek? Yuan Silan itu. Ini adalah pembeli di desa kami. Dia keluar untuk membeli kali ini. Komite desa memberinya banyak uang. Anda ingin menipunya. Saya tidak bisa menahannya. Jika Anda menaruh nasi ini, bawa kembali ke Liang Ziking. Dia pasti tidak akan membiarkanku pergi. Misalnya. Anda tidak memiliki masa saat Anda berjalan. Anda kehilangan dengan Anda. Lihat nasi kami. Semua mogok. Sepupu. Anda tahu kami membeli biji-bijian. Seberapa sulitkah itu? Semuanya tersebar di seluruh tanah. Bagaimana lagi saya bisa makan? Hari ini Anda tidak memberi kompensasi. Jangan berpikir untuk pergi. Saya berjalan dengan baik. Ini Yuan Lihua tiba-tiba datang dan menabrakku. Misalnya, begitu banyak orang yang menonton. Anda ingin menggertak kami. Yatim piatu dan janda. Hang, sepertinya tidak jelas. Katakan, berapa banyak kompensasi yang Anda inginkan? Pengukur ini, saya di Kabupaten Pinghai. Beras dipoles terbaik yang dibeli. Hang. Harganya $20. Ada juga 50 kon kupon makanan. Anda hanya membayar sesuai dengan harga. 20 buah. Sangat mahal. Di mana Anda membeli beras semahal itu? Anda hanya membayar harganya, dan itu berakhir. Anda membawa kami untuk melihat. Memang seperti yang Anda katakan. Saya akan memberi Anda kompensasi $5 lagi. Bagaimana? HMPH. Kita masih harus bergegas. Tidak ada waktu. Aku akan pergi bersamamu untuk bermain-main. Cepat dan kehilangan uang. Pengukur ini, kekuningan dan hitam, bahkan sedikit lembab. Ini jelas nasi yang buruk. Beras yang dipoles di Kabupaten Pinghai. Ini terkenal di seluruh negeri. Apakah Anda ingin menipu orang? Masih ada cacing di beras ini. Jelas. Itu bahkan bukan cenmi. Bibi. Di mana Anda membeli beras ini? Anda menyuruh seseorang untuk menipu Anda. Cepat dan laporkan ke Biro Keamanan Publik. Tangkap orang yang berbohong kepada Anda. Anda tidak bisa membiarkan ini lagi. Pedagang berhati hitam terus menipu semua orang. Pengukur ini, paling-paling, itu bernilai 5 sen. Ingin saya 20 yuan. Apakah itu mencoba menipu orang? Sepupu. Nenek saya. Saya baru saja ditipu oleh vendor berhati hitam. Aku tidak ingin memeras kamu. Kalian berdua, itu bukan anak kecil lagi. Tidak bisakah Anda membedakannya? Nasi yang baik dan nasi yang buruk. Nasi saya. Beli. Awalnya saya ingin memberi makan ayam. Dalam hal ini, itu ditaburkan di tanah dan kotor. Itu tidak menghalangi, maka tidak perlu kompensasi. Li Song, ayo pergi. Pergi. Hai. Mari kita berputar-putar. Saya tidak membeli nasi yang tepat. Kualitas bagus, harga tinggi. Harga ini rendah. Kualitas ini benar-benar cacat. Jenis nasi yang dicampur dengan sekam dan batu. Jika saya membelinya kembali, komite desa pasti memarahiku. Lalu apakah komite desa Anda mengatakannya? Kualitas beras apa yang Anda inginkan? Tidak. Komite desa hanya mengatakan harus cukup bagi penduduk desa untuk makan selama 3 bulan. Hang. Bahwa saya akan berbalik lagi. Sampai jumpa lagi di lain hari. Hang. Saya masih mengikuti. Beli beras dengan sistem Taobao. Kualitas bagus. Harganya juga murah. Wah. Gadis kecil. Apakah Anda ingin pria gula? Mana yang Anda inginkan? Pria gula. Ini ada dalam sistem Taobao. Saya tidak tahu berapa banyak yang bisa dijual. Bos. Itu semua dibutuhkan. Hang. Tidak ada seorang pun di daerah ini. Letakkan Sugarman di sistem Taobao untuk dijual. Tolong hargai Sugarman. Posting. Salah satunya adalah integral kering. Poston. Gigi pos. Masih ada di jalan barusan. Berbagai karya seni keramik dan semangka. Pir. Apel.
Beberapa di antaranya dijual di sistem Taobao. Beberapa dari mereka dibawa pulang untuk makan. Ayo, sepupu. Saya pikir Anda sudah lama. Saya akan kembali. Jadi Anda di sini makan semangka. Apakah enak? Manis atau tidak? Bagaimana? 50 sen per potong. Semangka ini, paling-paling, itu hanya 2 bagian. Anda memotong irisan tipis. Harganya 50 sen. Mengapa kamu tidak mengambilnya? Saya bukan semangka biasa. Dingin. Saat membeli, masing-masing 10 yuan. HMPH, Anda benar-benar kaya. Namun, desa meminta Anda untuk membeli beras. Saatnya menghabiskan semuanya. Ini bukan urusan Anda. Anda ingin makan semangka, ambil saja uangnya. Jika Anda tidak makan, segera pergi. Kamu menatapku seperti ini. Saya khawatir Anda akan mengambilnya. Anda. HMPH. Anda tidak bisa membeli kembali beras. Saya akan melihat bagaimana desa memperlakukan Anda. HMPH. Sangat manis. Kamrat Li. Anda membeli nasi dan kembali. Kembali. Anda pergi dan berbicara dengan komite desa Yo. Biarkan dia mengirim seseorang untuk pindah. Kata Li Hua. Yuan Silan menaruh uang untuk membeli beras. Bunga-bunga sudah berakhir. Bagaimana dia masih punya uang? Beli begitu banyak beras. Itu dipasang. Apakah itu benar-benar nasi? Bukan nasi. Apakah itu otakmu? Saya bah. Mari kita panggil orang. Silan, kamu baru saja berbicara dengan tergesa-gesa. Mereka berdua kembali. Apakah Anda tidak akan melaporkan berita itu? Juga benar. Kemudian biarkan mereka menjaga. Mari kita panggil orang. Pergi. UPS. Mengapa mari kita berada di sini? Jaga beras ini. Ini sangat tidak adil. Jika mereka masuk akal, komite desa tidak akan memaafkan mereka. Nasi ini sangat harum. Mari kita buka dan lihat. Anda membiarkan mereka menjaga. Saya tidak takut bahwa mereka akan menjaga dan mencuri dari diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa mencuri. Mengapa? Metode saya mengikat tas sangat istimewa. Orang biasa tidak bisa menyelesaikannya. Selain itu, urutan pelepasan kantong beras, saya menuliskan semuanya. Mereka hanya perlu memindahkan kantong beras. Selama ada sedikit penyimpangan, saya bisa mengetahuinya. Mereka hanya bisa berjemur di bawah sinar matahari di sana. UPS. Mengapa simpul ini tidak bisa dibuka? Yuan Xiaona, ayahmu ada di rumah sakit. Pergi dan lihat. Paman dan Bibi. Saya kembali. Kembali saja. Bagaimana beberapa hari terakhir ini berjalan? Pernahkah Anda diintimidasi? Saya baik-baik saja. Kembali. Paman dan Bibi. Kata ibuku. Biarkan Anda pergi ke rumah sakit dengan cepat. Keponakan, apa yang terjadi? Ayahku mematahkan kakinya. Bagaimana dengan di rumah sakit? Bagaimana baiknya? Kakinya patah. Pernahkah Anda mendengar ini adalah anak kedua dari keluarga Yuan? Bergaul dengan janda Chen. Aduh. Masih main-main di ladang jagung. Ditangkap oleh menantu perempuannya. Aduh. Saat berlari, dia juga mematahkan kakinya. Itu benar-benar pantas. Kata rumah sakit, Anda harus membayar 200 yuan untuk biaya pengobatan. Tapi ayah saya hanya 20 yuan yang dibayar. Kata dokter, jika Anda tidak menaruh uang, jika Anda memiliki cukup, saya tidak akan memperlakukan ayah saya. Begitu banyak uang, keluarga kami juga tidak bisa mengeluarkannya. Iya. Tetapi jika saya tidak memperlakukan ayah saya, kaki ayahku sakit. Jika ayah saya sakit, apa yang harus dilakukan keluarga saya? Keponakan, jangan menangis dulu. Menantu perempuan, itulah yang saya pikirkan. Keluarga kami juga tidak punya uang. Lebih baik bagiku untuk memiliki waktu. Pergi keluar dan temui orang yang Anda kenal. Apakah ada yang kaya? Meminjam. Biarkan saudara kedua menyembuhkan kakinya. Paman di kehidupan sebelumnya pinjam uang di mana saja, menyembuhkan kaki untuk paman kedua. Tapi paman kedua tidak hanya tidak membantu melunasi hutang, dia juga menggigitnya. Di mana-mana, paman berhutang begitu banyak uang. Bukan orang baik. Paman harus orang sakit. Paman, Anda tidak bisa meminjam uang. Sekarang semua orang sangat sulit. Siapa yang masih punya uang cadangan? Jika Anda melihat situasinya, saya akan memberi Anda uang. Kemudian semua orang akan makan sekam dan sayuran tenggorokan. Tapi kaki paman keduamu itu tidak bisa disembuhkan. Jangan khawatir, Bibi pasti akan menemukan jalan. Apa yang dikatakan Silan juga benar. Bagaimanapun, kita terpisah. Itu semua urusan keluarga mereka. Mari kita lihat dulu. Ini benar-benar tidak baik. Tidak ada kata terlambat untuk membantu. Ini. UPS. Oke. Kalau begitu ayo pergi ke rumah sakit dulu. Mari kita lihat. Sayangnya. Lakukanlah, Pergi. Kakak laki-laki, mengapa kamu di sini? Apakah Anda membawa uangnya? Kakak ipar, cepat bayar tagihan medis. Yuan Qi masih menunggu perawatan. Dua saudara kandung, kami juga tidak punya uang. Bayar tagihan medis untuk saudara laki-laki kedua. Apa yang Anda lakukan jika Anda tidak punya uang? Apakah Anda datang untuk melihat lelucon saya? Saya juga tidak membawa apapun. Lebih baik tidak datang. Dua bersaudara, bagaimana kondisi keluarga kita? Anda harus tahu. Jika Anda punya uang, saya tidak pernah bisa menyembunyikannya. Jangan mengeluarkannya. Jika Anda tidak peduli dengan Yuan Silan, hidup dan mati gadis murahan ini. Bukankah mungkin menghemat banyak uang? Tidak bisakah kamu memberikannya padaku? Dia adalah putri dari saudara laki-laki ketiga, bukan putrimu. Kumpulkan barang yang merugi-rugi secara gratis. Mengapa repot-repot? Kalian berdua diam untukku. Omong kosong apa?
Sekarang Silan telah diadopsi oleh kami. Itu putri kami. Dia memanggilmu. Orang tua saya tidak. Dia menyebut kami 10 tahun fana. Paman dan bibi berteriak dengan lancar. Teruslah berteriak. Kami tidak keberatan. Ikut campur saja dalam bisnis Anda sendiri, Ibu. Ayah, misalnya. Gadis. 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 Ayah, kamu benar-benar tidak peduli dengan paman kedua. Dia mengatakan bahwa kami adalah sebuah keluarga. Saya tidak murah. Mereka ingin menampar pipi kiriku. Saya harus melakukannya. Biarkan orang memukuli saya di wajah kanan. Ayah, jangan khawatir. Paman kedua akan baik-baik saja. Bibi kedua pasti akan temukan cara untuk merawat kakinya. Hang. Kakak laki-laki, kakak ipar. Saya benar-benar tidak bisa menahannya. Anda dapat membantu Yuan Qi. Kakak laki-laki, Anda benar-benar tidak tahan. Lihatlah dia busuk untuk paruh kedua hidupnya. Dia sakit. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Gadis. Paman keduamu, bagaimanapun, dia adalah adik laki-laki ayah. Jika tidak, saya akan keluar dan melihatnya. Berapa banyak yang bisa dibantu? Ayah, jika Anda harus meminjam uang untuk paman kedua Anda, itu. Namanya harus ditulis. Biarkan komite desa membuktikannya. Uang ini di masa depan. Biarkan dia membayarnya kembali. Hang, itu wajar. Bibi mau. Hang, kamu bibiku. Apa yang Anda cari di lapangan? Saya hanya aneh. Dia mengelola lapangan. Mengapa hanya menanam biji-bijian? Itu tidak menumbuhkan gulma. Cortana. Bibimu tidak menanam rumput di ladang. Dia hanya menggunakannya selama beberapa putaran sehari. Dia terlalu santai. Bibi mau. Jika Anda menyukainya, tanah bibiku. Anda berpindah tanah bersamanya. Itu benar. Miliknya adalah tanah kelas 2. Anda bertanggung jawab atas sebidang tanah. Jauh lebih kuat darinya. Dia pasti akan berubah bersamamu. Hang. Kakak ipar mau. Ini hampir panen musim gugur. Anda menunggu sampai Anda menyelesaikan tunggul ini. Ubah lagi. Meskipun bibi mau bertanggung jawab atas tanah yang baik, tapi dia tidak melakukan servis dengan baik. Tanaman jarang ditanam. Daunnya layu dan kuning. Kepastian hasil jauh lebih sedikit dari bibi tertua. Orang bodoh berubah. Anda juga tidak dapat mengubahnya. Lalu Anda memberitahu saya metode apa yang digunakan. Biarkan rumput tidak tumbuh di tanah. Herbisida tidak bisa dikatakan. Ini saudara tiri saya. Ketika saya pergi ke pedesaan sebelumnya, sesuatu untuk dibawa dari kota. Untuk bibi saya. Dikatakan bahwa itu berserakan di tanah. Rumput tidak akan tumbuh. Sesuatu. Saya juga tidak tahu. Dia mengambil 2 tas besar. Keluarga kami hanya mendapatkannya. Titik. Setelah menyebarkan sebidang tanah, itu hilang. Hang. Pergi. Misalnya. Bermarga mau. Siapa yang mengizinkan Anda lari ke rumahku untuk kembalikan barang-barang? Siapa yang meminta Anda untuk menyembunyikannya? Jangan mengeluarkan hal-hal baik. Maka saya hanya bisa menemukannya sendiri. Bermarga mau. Kamu tikus. Jangan bicara tentang keluargaku. Tidak ada apa-apa untuk menyanyi. Lalu ada. Mengapa saya harus mengeluarkannya? Memotong. Misalnya, komite desa Anda menghakimi dan menghakimi keluarga mereka. Ada sesuatu yang mencegah rumput tumbuh di tanah. Tapi jangan mengeluarkannya. Saya tidak punya di rumah. Kakak ipar berbulu ini lari ke rumahku untuk kembalikan barang-barang. Tidak ada. Kemudian Tuan Yuan, sesuatu yang tidak menumbuhkan rumput di tanah. Bagaimana Anda menjelaskannya? Memotong. Hal-hal di bidang keluarganya. Bagaimana saya tahu? Anda harus pergi ke sungai Zhangguiqiu. Kamerat Zhang, aku melihat tanah yang menjadi tanggung jawabmu. Ini situasi yang bagus. Bisakah Anda memberitahu kami trik mengelola tanaman? Tidak ada trik. Itu benar. Penyangan setiap hari. Ini hari berikutnya. Air sekali. Terima kasih atas kerja keras Anda. Tanah itu tidak dekat dengan sumber air. Tanaman bisa tumbuh dengan sangat baik. Sepertinya Anda telah membayar banyak. Anda benar-benar tidak memiliki apa-apa. Hal-hal baik bisa menyangi. Atau biarkan tanaman tumbuh lebih baik dan lebih cepat. Bahkan jika ada menyangi tanaman untuk meningkatkan hasil panen. Barang bagus dengan sumber daya keuangan tim produksi kami. Itu tidak mampu membelinya. Jangan berkeliaran sepanjang hari. Menatap tanah orang lain. Tanah Anda sendiri hampir tandus. Oh, saya tahu. Eksilan. Apa yang kamu lakukan? Oh. Ini teh yang baru saja saya petik. Saya berencana untuk menumisnya. Rendam dan minum. Kamu gadis kecil. Mereka juga membuat teh. Beberapa hari yang lalu di sistem Taobao, saya melihat teh itu sangat mahal. Saya membeli tutorial membuat teh ini dan mempelajarinya sekarang. Bukan hanya memasukkannya ke dalam panci besi. Tumis. Apakah Anda masih bisa minum tumis ini? Anda tidak hanya bisa meminumnya. Itu masih bisa dijual. Posisi. Akar. Levi. Operasi. Kembali. Posisi 1000 poin dan 1 TL. Tehnya telah terjual. 15 digi kredit pos tiba. Levi. 2519 posisi pos. DKGI.
Teh ini laris manis. Saya harus menemukan jalan. Tahan skala produksi besar. Zhang Ziqing, bisakah Anda membantu saya memetik teh bersama? Saya belum memilihnya. Kamu harus mengajariku. Hang, masih ada teh di gunung ini. Saya juga mengetahuinya baru-baru ini. Di gunung tandus itu, hutan teh yang luas telah tumbuh subur. Tentu saja, tepat sebelum saya pergi ke pedesaan, saya juga belajar membuat teh. Oke. Bawa ke pasar gelap dan jual. Hang, ayo pergi. Yuan Xilan terang-terangan pergi ke pasar gelap untuk terlibat dalam spekulasi. Liang Ziqing, kami pergi ke komite desa. Laporkan dia. Hang. Liang Wenjuan. Yuan Xiaona. Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya berdagang dengan orang-orang di pasar gelap. Setiap kali saya pergi, akan menemukan tempat untuk menyamar terlebih dahulu. Berganti pakaian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bawa handuk wajah. Ibuku tidak bisa mengenalinya secara langsung. Bagaimana mereka berdua bisa kenali saya? Yuan Xilan. Kita mendengarnya dengan telinga kita sendiri. Kamu berkata kepada Li Song dan Zhang Ziqing, saya ingin pergi ke pasar gelap untuk menjual teh. Saya hanya bercanda. Saya seorang anak kecil. Beraninya Anda pergi ke pasar gelap. Saya minum semua teh sendiri. Ini Anda. Orang-orang berusia 20-an. Saya tidak pergi bekerja sepanjang hari dan datang ke sini untuk memfitnah saya. Komite desa. Orang-orang seperti ini. Apakah sudah waktunya untuk melaporkan kritik? Komite desa. Saya tidak bermaksud menjebak Xilan. Hanya khawatir dia terlalu muda. Saya khawatir dia akan tersesat. Itu sebabnya saya memberitahu Anda. Nanti. Baik itu dengan saya atau dengan orang lain. Hal-hal tanpa bukti. Jangan bicara omong kosong. Jika tidak, merusak reputasi orang. Itu tidak berhenti. Sangat mudah untuk melaporkan kritik. Sekarang semua pemuda terdidik bersembunyi dari saya. Menertawakan saya di belakang punggung saya. Desa Yuanjia ini, saya benar-benar tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Pemuda terdidik, apakah kamu akan kembali ke kota secara diam-diam? Cortana. Saya tidak tahu konsekuensi dari pemuda terdidik melarikan diri kembali ke kota. Desa Yuanjia memiliki kuota mudik. Saya dan ayah saya lakukan panggilan telepon dan bertingkah genit. Biarkan dia mencari tahu. Bantu saya mengaturnya. Adapun Yuan Xilan, tinggal saja di pedesaan, makan kepahitan seumur hidup. Liang Wenjuan kembali ke kota. Mimpi. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya melakukannya untuknya. Pergi ke pedesaan untuk menanggung kesulitan. Kehidupan ini, dia harus makan cukup. Komite Desa Yo Hang, kembali ke rumah. Ini adalah kesempatan bagi semua pemuda terdidik. Karakter Liang Wenjuan korup. Beri dia tempat. Pemuda berpendidikan lainnya pasti akan membuat masalah jika menjadi lebih besar. Betapa sulitnya. Bahwa, apa yang bisa Anda lakukan? Saya pikir-pikirkan sedikit lebih banyak. Verifikasi yang ketat. Masukkan kuota. Serahkan kepada pemuda terdidik yang paling membutuhkannya. Dengan cara ini, membuat orang lain tidak bisa berkata-kata. Hang. Apa yang Anda katakan? Pusat Brigade. Mengadakan konferensi remaja yang terdidik. Hang. Pilih orang yang kembali secara publik. Ya, Liang Ziqing. Komite desa ada lebih dari 100 pemuda berpendidikan. Semuanya mengantre. Isi formulir pendaftaran. Panitia desa mengatakan, menurut para pemuda terdidik ini, latar belakang keluarga, dia pergi ke pedesaan untuk berkontribusi. Situasi pribadi, pilih kriteria, dan mereka yang membutuhkan. Apakah Anda akan mengisi formulir? Formulir apa yang harus diisi? Apakah menurut Anda saya bisa dipilih? Apa yang kamu teriakkan pada Cortana? Anda tidak mendapatkan sentimeter setiap hari. Saya tidak bisa kembali ke kota tanpa kontribusi. Apa hubungannya dengan Cortana? Pengeluaran makanan untuk bulan ini. Saatnya membayar akomodasi. Dapatkan. Bawa kepada Anda. HMPH. Ketika saya pergi ke pedesaan, uang yang diberikan ayah saya hampir habis. Saya harus menemukan cara untuk mendapatkan uang. Yuan Xilan, apakah Anda mencuri uang saya? Bibi kedua, 3 bibi. Dari mana Anda mulai dengan ini? Bagaimana saya bisa mengambil uang Anda? Yuan Xilan, ayahmu kemarin pinjamkan saya 150 yuan. Rawat kaki paman kedua Anda. Kemarin saya baru saja memberikannya kepadanya. Pagi ini, saya akan membayar tagihan medis saya. Kantong, ini keuntungan 50 yuan. Mungkin Anda kehilangannya sendiri. Uang itu semua sepeser pun. Bagaimana mungkin? Tidak lebih, tidak kurang. Baru saja kehilangan 100. Bahkan jika Anda meragukannya, seseorang mencuri uang Anda. Orang itu bukan saya. Saya tidak kekurangan uang ini. Kamu memiliki dendam terhadapku. Bukan siapa Anda. Itu uang untuk perawatan kaki paman ketiga Anda. Anda mengembalikannya kepada saya. Anda pikir Anda mengatakan sesuatu yang lembut. Aku akan membayarmu dari kanakku sendiri. Uang Anda hilang. Temukan sendiri. Memotong. Apa yang terjadi dengan Junior? Saya tidak dapat menemukan Anda untuk melapor ke polisi. Saya akan melaporkannya sekarang. Keamanan publik. Ketika saya menemukan Liang Wenjuan, dia memegang segenggam besar uang receh. Beli perhiasan. Polisi membuatnya takut dengan beberapa kata. Dia menjelaskan semuanya. Dialah yang mencuri uang bibi keduamu. Namun, bibi kedua Anda memaafkannya. Polisi tidak menangkapnya. Kapan bibi kedua? Itu telah menjadi sangat murah hati. Hang.
Liang Wenjuan, jika ayahmu tidak meneleponku, minta maaf kepada saya. Beri aku 20 yuan untuk kompensasi. Tunggu saja untuk masuk penjara. Berani mencuri uang keluargaku. Keluargaku tidak berani membiarkanmu tinggal. Anda keluar, Anda pergi. Anda pergi. Silan. Terakhir kali, Anda membiarkan pemilihan publik. Masalah kembalinya pemuda terdidik ke kampung halaman mereka. Ini telah memobilisasi antusiasme pemuda terdidik. Banyak pemuda berpendidikan memeras otak mereka dalam semalam. Menulis rencana pembangunan kota praja. Ada proposal untuk pabrik tekstil kapas. Itu telah lulus persetujuan kabupaten. Kabupaten telah mengalokasikan uang untuk kami. Mari kita bangun pabrik pemintalan kapas. Hang, pabrik sedang merekrut. Gaji bulanan lebih dari 20 yuan. Lebih tinggi daripada di kota. Saudara Yongshun, mari kita terapkan juga. Hang, Silan, tunggu. Anda pergi ke ruang aplikasi. Bertanggung jawab. Tinjauan formulir aplikasi. Hang. Yo. Saudari Hilan Silan, Anda juga di sini untuk melamar pekerja. Tapi apa? Saya menyarankan Anda untuk menyerah. Ini bukan hanya tentang siapa saja dapat bergabung dari pabrik tekstil kapas. Kamerat Silan, Anda di sini untuk mengulas. Apakah ini formulir aplikasi pekerja adalah Komite Desa Yo mengizinkan saya? Mari kita lihat dulu beberapa resume atau karakter. Cacat. Belum tentu mengatur wawancara dengannya. Buah-buahan segar. Tangkap pencuri. Yah, terima kasih banyak gadis kecil. Ini saya dan nenek. Biaya perjalanan dan hidup untuk kembali ke rumah. Jika tidak ada, kami tidak akan bisa pulang. Terima kasih banyak. Nenek, saya harus membumi. Jual apel Anda sendiri. Seharusnya tidak terlalu ambisius. Cari pekerjaan dengan gaji yang bagus. Keluarga kami tidak kekurangan makanan dan pakaian. Tidak ada deposit, tidak masalah. Tapi, saya ingin memberikannya kepada nenek. Beli jaket empuk baru. Mereka telah memakainya selama lebih dari 10 tahun. Sudah lama kehabisan kehangatan. Tapi, apel kami semakin buruk untuk menjual. Buah tunggal. Itu benar-benar tidak cukup menarik. Jika cocok buah-buahan lain bersama-sama, mungkin akan sedikit lebih populer. Tapi, saya hanya punya apel di rumah saya. Tidak ada buah lain. Cara mencocokkan. Hang, serahkan padaku. Saya pergi ke orang lain, beli beberapa buah lain. Ini, bukankah ini penjualan kembali? Bunga-bunga kecil, jangan bicara omong kosong. Apel ada di rumah. Buah-buahan lainnya muncul dengan apel. Nama saya adalah, diproduksi sendiri dan dijual sendiri. Atau Silan pintar. Ition As. Ition, setiap buah. Saya akan membeli lebih sedikit terlebih dahulu. Ya Tuhan. Silan. Bagaimana Anda membelinya? Begitu banyak buah. Saya di pameran. Itu berlangsung sepanjang hari. Saya akhirnya membelinya. Dan buah persik. Buah yang sangat berharga. Saya menjualnya sebelumnya. Apel. Mengapa kamu tidak melihatnya? Bunga-bunga kecil. Fokus utama Anda adalah pada sebelumnya. Ini semua tentang menjual apel. Bagaimana Anda bisa memperhatikan apa yang dijual orang lain? Anda mengatakan hal yang sama. Tapi, Anda membeli buah-buahan ini. Biayanya banyak uang. Ini jika apa yang harus dilakukan jika Anda tidak dapat menjual. Tidak apa-apa. Saya membeli banyak pembungkus yang menarik. Kami pertas berisi 8 jenis buah. Hang. Kantong kecil buah ini. Beratnya kurang dari 2 pon. Jual seharga 5 dolar. Apakah ada yang membelinya? Berteriak. Tarik pelanggan terlebih dahulu. Tapi, ayo jual begitu mahal. Apakah akan ada orang memarahi kami? Tidak, itu tidak akan. Lihat milikku. Berjalan lewat. Jangan lewatkan. Datang dan lihat. 8 buah. Tasnya hanya 5 yuan. Hai, kaum homoseksual, lesbian ini. Ini adalah objekmu. Jangan membeli tas. Apakah Anda ingin memberikannya kepada orang lain kemudian beli tas? Hai, Bibi. Buah ini penuh dengan daging. Menggigit. Penuh dengan jus mulut. Oke, beri saya paket. Saya akan membelinya lagi. Tentu saja. Bagaimana bisa dijual dengan begitu banyak uang? Bunga-bunga kecil. Anda telah menghitung uang ini 4 kali. Aku di sebelahmu. Saya bisa melihat nomornya. 265 blok. Anda menghitung dengan benar. Saya tumbuh dengan menjual apel. Saya belum menjualnya seharga 10 yuan. Tanpa diduga, caranya telah berubah. Harganya beberapa kali lebih tinggi. Ubah kemasan. Itu bisa terjual begitu banyak. Tokoh adalah semua hewan visual. Kesan pertama penting. Kedua, ini adalah hati yang komparatif. Mereka akan merasa, semakin mahal semakin baik.
Tentu saja, kualitas adalah yang paling penting. Tidak ada kualitas, orang-orang akan merasa seperti mereka. Saya tertipu. Tapi Anda membeli begitu banyak buah, pasti menghabiskan banyak uang. Saya tidak tahu uangnya. Bisakah Anda menebusnya? Uang. Mari kita pisah menjadi dua. Buah-buahan dan pembungkus itu. Saya tidak menghabiskan banyak uang. Iya, apa yang dijual oleh Tuhan adalah milikmu. Tunggu sebentar, Anda memetik lebih banyak apel. Buah ini harus buat lebih banyak paket buah. Silan. Apel, semua dipetik dan dijual. Mari kita lanjutkan. Cara menghasilkan uang. Bunga-bunga kecil. Anda memberikannya kepada nenek Anda. Uang untuk membeli pakaian katun. Bukankah itu sudah cukup? Tapi saya masih ingin menghasilkan uang. Senang mendapatkan uang dari Anda. Jika Anda menghasilkan uang, Anda harus menjualnya. Anda dapat memikirkan hal lain. Barang bagus apa? Silan. Anda ingat, apakah itu yang bersebelahan dengan kita? Putrinya Ating, sering pergi ke pinggiran kota. Pilih bunga yang lebat. Bisakah ini dijual? Ada banyak kegunaan bunga. Buat bahan obat untuk membersihkan panas dan melepaskan api. Menutrisi hati dan mencerahkan mata. Saat bahan-bahannya baik-baik saja. Membuat nasi 5 warna. Itu juga bisa dibuat menjadi pewarna. Iya. Tapi kali ini, kami tidak mendirikan kios. Anda membantu saya. Dibeli kembali dari Ating. Saya memikirkan cara jual dalam jumlah besar. Oke. Nenek. Hai, dari mana bambu ini berasal? Ada hutan pegunungan liar di pinggiran timur. Ada banyak bambu di atasnya. Saya menggalinya di sana. Bahwa, bambu di hutan bambu. Bisakah dipotong? Iya. Tapi Anda memotong bambu. Apa yang Anda lakukan? Saya mengumpulkan beberapa bunga lebat. Menjual sendiri tidak menguntungkan. Saya ingin melakukannya. Beras tabung bambu 5 warna. Masak menjadi nasi. Dibuat menjadi daging. Vegetarian. Beberapa aftertaste. Ini memiliki efek bersihkan panas dan detoksifikasi. Tepat untuk hari yang begitu panas. Tunggu sebentar. Biarkan Xiao Hua membawamu untuk menggali. Nenek. Jangan khawatir, nasi bambu ini pasti menjadi hit besar. Anda dapat kembali. Biarkan tetangga membantu melakukannya. Tapi, semua orang melakukannya. Kami tidak akan menjual dengan baik. Yakinlah. Kami adalah orang pertama yang makan kepiting. Manfaatnya adalah mayoritas. Nasi bambu Xiao Hua. Beli 10 gratis. Ini sangat bagus. 5 rasa. Bijinya lebih enak dari yang lain. Anak saya sangat menyukainya. Ini hanya perjalanan. Terlalu sedikit yang dijual. Anda berlari lebih dari selusin kali sehari. Muat stan. Ini tidak hanya merepotkan. Masih lelah. Jadi apa yang harus saya lakukan? Lebih baik membawa semua orang. Telepon pulang untuk makan malam. Bagaimana? Ini akan menyelamatkan Anda dari masalah. Itu juga bisa membuat pelanggan makan segar. Oke, saya akan memberitahu Anda sekarang. Saya mendengarkan Anda. Nasi bambu laris manis. Aku akan membantumu di masa depan. Saya pikir Anda berpikir mencuri dari tabung bambu beras. Anda ingin mencuri bisnis lagi. Anda. Ayah meminta saya untuk datang. Kamu tidak bisa mengusirku. Bantu saya memasukkan barang bawaan saya. Dalam kapasitas apa engkau memerintahkan aku? Di antara kita. Itu hanya sedikit dendam. Itu hanya orang asing. Kamu bukan keluargaku. Saya tidak memikirkannya. Bagaimana Anda memohon bantuan sebelumnya? Bagaimana? Dia dipromosikan menjadi sarjana teratas. Itu dibenarkan. Ini adalah rumah Xiao Hua. Anda tidak bisa tinggal di berjalan perlahan. Tidak terkirim. Bagaimana? Masih ada sesuatu. Yuan Silan. Jika Anda tidak membiarkan saya tinggal, aku akan membawamu hari-hari yang hidup sebelumnya. Sebarkan berita di sekolah. Mari kita lihat siapa yang peduli padamu. Anda mengatakan, saya adalah korbannya. Lihat semua orang. Itu ada di pihak Anda. Itu masih di pihak saya. Anda. Ini Anda. Malu dengan cepat. Itu masih ayahmu yang murahan. Kehilangan pekerjaan Anda dengan cepat. Begitulah cara Anda memperlakukan orang tua Anda. Tetua tidak menghormati orang tua. Saya tidak takut disambar petir. Pertama, Anda harus menjadi seorang penatua. Aku akan menghormatimu. Kedua, Anda menggertak sampai mati. Ibu tiri dari putri mantan istri. Apa yang harus dihormati? Pertama, saya baik-baik saja di sini. Itu Anda satu demi satu. Keluar dan temukan kesalahanku. Ini adalah rumah saya. Anda tidak diterima. Silakan keluar. Ibu. Silan. Jangan melahirkan ibu tiri Anda. Kakak tiri itu marah. Mari kita pergi ke koperasi pemasok dan pemasaran. Oke. Silan. Bagaimana dengan radio ini? Tidak buruk. Dengarkan beberapa berita dan program. Sangat bagus. Saudari ini, mari kita lihat radio ini. Anak-anak berusia 2,5 tahun. Daya beli apa yang ada? Bisakah Anda membelinya? Jika Anda tidak mampu membelinya, jangan melihatnya. Siapa yang akan mengkompensasi jika Anda melanggarnya? Saya meminta untuk membelinya secara alami. Itulah yang Anda ketahui. Apakah layak dibeli? Jangan kuat. 2 orang di hadapanmu. Saya menawar selama setengah hari dan tidak membelinya. Ini dimasukkan. Kebencian terhadap pelanggan angkatan sebelumnya. Itu dikirim kepada kami. Anda, bunga-bunga kecil. Lupakan saja, dia tidak menjual. Mari cari pelayan lain. Tunggu sebentar. Maaf, pelayan kami bodoh. Radio ini 200. Anda dapat mengambilnya jika Anda mau.
Ayo pergi. Dia sebenarnya punya uang untuk membeli radio. Perbuatanmu barusan itu telah dilanggar secara serius. Peraturan perhotelan koperasi pemasok dan pemasaran. Saya akan melaporkannya ke direktur. Ibu. Yuan senang. Mereka semua punya uang untuk membeli radio. Saya bahkan membeli kain yang terbuat dari rok. Tidak ada yang mampu membelinya. Gaji ayahmu. Aku sudah memberimu banyak. Keluarga kami tidak punya cukup uang. Kemudian temukan poin-poin penting Yuan Xilan. Dia tidak hanya menghasilkan uang. Ada juga beasiswa besar. Anda anak dengan begitu banyak uang di tangannya. Tidak aman. Itu masih aku dan ayahmu membantu Anda mempertahankannya. Kalian semua mengusirku dari rumah. Diadopsi. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengambil uang saya? Tidak masalah di mana pintu masuk Anda. Anda selalu putri ayahmu sendiri. Juga, pikirkan dengan jelas. Jika Anda terlibat secara paksa dengan saya tidak keberatan menggunakan cara hukum, membela hak dan kepentingan saya sendiri. Berhenti. Jangan tinggalkan uang Anda hari ini. Jangan berpikir untuk pergi. Putrimu, ini agak berdarah. Tapi Anda juga pernah membaca buku. Anda tahu perilakunya. Apa namanya? Xilan, tidak aman bagi Anda untuk membawa uang bersama Anda. Alih-alih membiarkan orang lain mengambil keuntungan. Mengapa kamu tidak pergi? Di luar tidak aman. Kalau begitu aku akan tinggal di rumahmu. Mengapa kamu tinggal di rumahku? Tinggalkan uang. Kembali ke kampung halaman Anda. Uang. Saya ingin menghormati orang tua saya. Ingin uang. Dikontrak sendiri untuk mendapatkan. Jika saya memiliki kemampuan ini, aku tidak akan peduli padamu. Ini adalah uangnya. Anda ingin merampok saya. Kemudian mari kita pergi ke evaluasi keamanan publik. Jangan mengejar. Anda masih ingin masuk penjara. Kamu anak, ini kembali. Jangan menyapa terlebih dahulu. Beritahu kami. Aku akan menjemputmu. Iya. Anda mengatakan daging ini sudah terlambat untuk membeli. Apa yang harus diambil? Ambil angin dan cuci debu untuk Anda. Tidak perlu membeli. Saya punya dendeng bacon. Anda ini beli begitu banyak barang. Ini akan menghabiskan banyak uang. Uang di tangan Anda. Apakah itu cukup? Ibu Li Xiaohua dan saya dan Nenek Li mulai bisnis menghasilkan banyak uang. Oh, UPS. Lihat anak ini. Jika Anda kekurangan uang, cukup hubungi kembali. Ibu dan ayah akan mengirimkannya kepadamu. Anda tidak perlu bekerja keras untuk menghasilkan uang. Anda hanya perlu belajar dengan giat. Silakan saja. Tidak ada penundaan. Saya mulai sekolah. Dan di akhir pekan, lakukan sesuatu. Jangan menunda studi Anda. Anda mengatakan Xilan. Anak ini pintar. Usia muda ini akan melakukan bisnis. Ayo pergi. Anda beristirahat dulu. Saya akan pergi. Aku akan memasak untukmu. Hai, Ibu. Ini saya di Jingcheng. Uang yang Anda hasilkan dengan berbisnis dan kupon makanan dan sekolah saya. Lebih dari 300 beasiswa. Sebanyak 2 poin lagi. Sebanyak 2 poin lagi. Begitu banyak. Ibu, uang ini cukup di desa. Bangun rumah yang bagus. Gadis, bangun rumah yang bagus. Beberapa ratus sudah cukup. Ya Tuhan. Ayah telah mendapatkan uang sepanjang hidupnya. Tidak sebanyak yang kamu datang kali ini. Kamrat Xilan. Jangan keberatan aku datang untuk makan. UPS. Tidak keberatan, tidak keberatan. Anda duduk. Xilan, Anda mengobrol dengan komite desa. Saya akan memasak. Komite desa, Anda datang tepat pada waktunya. Saya punya sesuatu. Saya ingin mendiskusikannya dengan Anda. Ada apa? Dalam perjalanan kembali, lihat daun teh di pegunungan. Itu tumbuh cukup kuat. Biarkan saja layu seperti ini. Sayang sekali. Saya ingin menyenangkan penduduk desa membantu memetik teh. Tentu saja, saya akan membayar sesuai. Pilih begitu banyak daun teh. Apakah sudah selesai? Saya di Jingcheng. Temui satu pedagang yang membeli teh. Berapa banyak yang kita pilih? Dia akan mengenakan biaya sebanyak yang dia inginkan. Kegembiraan. Ini teh yang saya pilih. Berapa berat Anda? Yuan Xilan. Anda menyebutnya. Saya belum pernah melihatnya. Anda tidak akan. Anda di sini untuk berbohong kepada kami. Semua orang. Ini saya di Jingcheng. Membeli timbangan bangku. Akurasi tinggi. Semua orang tidak percaya. Anda dapat mengujinya. Keranjang dan teh ini. Beratnya 1 pon dan 2 tael. 1 pon dan 2 tael. Semua orang bisa melihat dengan jelas. Saudara Li, daun teh Anda memiliki berat 5 tael. Ini $1. Ambillah. Daun-daun ini ada di seluruh pegunungan. Tidak ada yang menginginkannya. Benar-benar memberi uang. Saya akan kembali dan memberitahu orang tua saya. Pilih lebih banyak dan bawa. HMPH. Ibu. Saya bekerja keras, memetik teh sepanjang pagi. Yuan Xilan itu hanya memiliki berat 3 tael. Beri aku 6 sen ini. HMPH. Dia mengirim Hanako untuk meneleponnya. Aku akan pergi kepadanya. Adalah Yuan Xilan. Saya bekerja keras, memetik teh sepanjang pagi. Kemudian keranjang besar. Bagaimana mungkin hanya 3 tael atau 3? Dikatakan bahwa itu tidak akan berbohong. Terlebih lagi, ada begitu banyak orang barusan. Saya tidak bisa berada di depan umum. Saya akan memberi Anda sedikit lebih sedikit pound. Tapi saya bekerja sangat keras.
Tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, Anda harus mengikuti aturan. Anda tidak bisa memilih lebih sedikit. Aku akan memberimu lebih banyak. Itu sangat tidak adil bagi orang lain. Tidak buruk. Ada masa depan. Saya lupa tentang buku itu. Adalah. Sudah lama sekali sejak saya kembali dari Jingcheng. Jangan bahkan melihatku, bibi kedua. Mengapa aku tidak pergi ke rumahmu? Apakah Anda tidak tahu di dalam hati Anda? Di mana orang tua Anda? Saya ada hubungannya dengan mereka. Ada apa? Kakak laki-laki, kakak ipar, saya mendengar tentang Silan. Saya menghasilkan banyak uang. Saya mengenal Yuan Silan. Ini adalah bagaimana Anda bisa menghasilkan uang. Pada awalnya, dia adalah Yuan Tao. Saat bergegas kembali ke pedesaan, aku seharusnya membawanya ke rumahku. Uang ini. Apa yang terjadi? Saya juga harus menghormati setengah dari neneknya. Neneknya sudah tua. Tidak aman untuk menyimpan uang. Itu sebabnya, kami telah mengurusnya. Saatnya memberikan uang neneknya. Keluarga kami tidak pernah hancur. Uang Silan ini, Anda tidak memerlukan catatan toko. Aku akan membantunya menyimpannya. Diam. Anda adalah orang luar. Kualifikasi publik seperti apa yang Anda miliki untuk mengatakan ini? Saudara laki-laki, Wikyu adalah menantu perempuan saya. Juga saudara iparmu. Bagaimana dia bisa menjadi orang luar? Dia tidak memiliki nama keluarga Yuan. Mereka semua adalah orang luar. Ambil uang untuknya. Jadi itu tidak pasti. Dia adalah pendukung keluarga ibunya. Bibi kedua. Anda juga tidak memiliki nama keluarga Yuan. Saya. Apa maksudmu? Saya mengatakannya ketika saya berpisah. Selain tunjangan nenek. Hal-hal lain dalam keluarga kami, Anda tidak akan pernah peduli. Lalu sekarang, datang dan khawatirkan uangku. Itu semua salahmu. Tidak perlu membagi keluarga. Jika tidak, Yuan Silan menghasilkan uang. Bagaimana kita juga bisa berbagi? Kakak laki-laki, kakak ipar, saya salah. Anda kembali. Dulu kamu tinggal di rumah itu. Aku akan memberikannya kepadamu. Dia juga ingin saya kembali. Aku akan menjadi sapi dan kuda untukmu. Kakak laki-laki, Anda tidak tahu. Setelah perpisahan, keluarga kami ini semakin buruk dan lebih buruk. Tanpamu, bagaimana kita bisa hidup? Adik kandung. Anda mengalami masa-masa sulit. Bukan itu saja. Apakah itu alasan Anda sendiri? Malas dan rakus. Kakak ipar. Kata-katanya tidak bisa diucapkan seperti ini. Kami tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang. Tidak seperti Silan. Cerdas dan cerdas. Mulut itu akan berkata lagi. Nah, Silan pintar. Tapi dia juga rajin. Saat berbisnis, saya bangun sebelum fajar. Sibuk hingga malam. Selama lebih dari setengah tahun. Keluarga Anda. Setiap kali saya pergi bekerja, itu adalah yang terbaru untuk pergi. Saya tidak mengatakan saya bekerja keras. Adalah, bahkan jika Anda memiliki pikiran Silan, Anda juga tidak bisa menghasilkan uang. Komite desa. Sekarang penduduk desa terdekat. Mereka semua di sini untuk memetik teh. Saya ingin menaruh teh berkembang menjadi lokal kami. Industri benih. Tapi kerajinan pembuat teh ini, 10 mil dan 8 desa, hanya Anda yang akan. Cara industrialisasi. Ini adalah teh klasik, tentang memetik teh dan membuat teh. Ini semua tertulis. Saya berencana untuk menggunakan ini sebagai bahan ajar. Kembangkan bakat membuat teh. Benarkah? Bukankah itu rahasia yang tidak diturunkan? Mengapa Anda masih menyusun buku? Gambar dan teksnya juga kaya. Bahkan pemula seperti saya yang tidak mengerti teh. Memahami dan memahami. Anda harus mengajarkannya selangkah demi selangkah. Oke. Aku akan mencarikan beberapa untukmu. Orang-orang dengan karakter dan pengajaran yang sangat baik datang untuk belajar. Namun, saya ingin industrialisasi. Anda harus membangun pabrik teh. Jika Anda membangun pabrik, hanya mengandalkan pohon teh di alam liar, tidak cukup. Bagaimana dengan desa? Ada beberapa gurun. Pak. Digunakan untuk menanam pohon teh. Bibi buyut. Yuan Silan, buka pabrik teh. Saya lebih suka mengajarinya. Pemuda berpendidikan yang tidak tahu. Saya tidak ingin mengajak sepupu saya. Pabrik teh. Itu tidak dengan kota. Pabrik tekstil katun. Apakah ada hal seperti itu? Iya. Ini bermanfaat bagi negara dan rakyat. Itu hal yang hebat. Putri kami terlalu mampu. UPS. Saya berbicara dengan Anda. Apakah Anda mendengarkan saya? Dia tidak mengajariku. Cortana. Ini teh. Literasi diperlukan. Anda tidak tahu kata-katanya. Saya tidak bisa mempelajarinya. Kanan. Silan ini. Saat membuat teh. Saya juga pernah melihatnya. Prosesnya rumit. Anda bahkan tidak bisa membaca buku itu. Bagaimana Anda belajar? HMPH. Saudara Yuan. Di desa. Di sini datang lagi untuk membantu orang luar. Dia bilang dia ingin bertemu Silan. Gosok kekayaannya. Silan. Anda adalah seorang selebriti sekarang. Semuanya dikabarkan di luar. Kamu adalah reinkarnasi dewa. Ini sangat dibesar-besarkan. Anda tidak bisa melakukannya. Saya masih harus bekerja. Namun, ayah, ibu, Anda dapat membawa keluarga kami kemas. Bersedia membeli perhotelan teh. Komite desa. Orang-orang yang datang ke desa untuk membeli teh sekarang semakin banyak. Jalan keluar dari desa diblokir. Apa yang harus dilakukan? Komite desa terus berkembang sesuai dengan situasi ini. Brigade kami. Ini akan menjadi tujuan wisata. Jika ini benar-benar sejauh itu, brigade kami lebih baik sederhana. Ada baiknya mengubah nama menjadi kota teh. Kerumunan orang berkumpul. Ini semua tentang efek ekonomi terbaru. Kepada orang-orang luar itu, akomodasi dan makanan disediakan. Keluarga itu menghasilkan uang. Namun, Anda kembali. Saya ingin berbicara dengan penduduk desa. Menghasilkan uang tidak apa-apa. Tapi jangan menipu orang luar. Jika ditemukan, hukuman berat tidak bisa dimaafkan. Ibu, siapa yang meminta Anda mengumpulkan uang dari wisatawan? Sekarang bagus. Dikritik oleh brigade. Memotong. Desa sekarang tidak dibolehkan untuk wisatawan. Datanglah ke rumah kami lagi. Cara menghasilkan uang rusak lagi. Apa yang harus dilakukan? Kemasi barang-barang Anda. Aku akan membawamu ke Jingcheng besok. Pergi ke paman ketigamu. Oke.
Wah. Wah. Liang Wenjuan, rumahmu terlalu besar. Keluarga saya kecil. Halaman rumah Yuan Xilan, itulah yang disebut besar. Sungguh. Yuan Xilan, kamu terlalu tidak baik. Seseorang tinggal di rumah yang begitu bagus. Anda tidak memberitahu saya. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Di mana saya tinggal, mengapa memberitahu Anda? Saya sepupu Anda. Kamu sangat kaya sekarang. Tidak bisakah Anda membantu kami? HMPH. Saya mendengar ini sejak lama. Saya ingin tahu apakah itu segar. Anda keluar. Hai, saudari Hilan Xilan. Kami sangat menginginkannya berdamai dengan Anda. Jangan seperti ini. Hai, saudari Hilan Xilan. Kami sangat menginginkannya berdamai dengan Anda. Jangan seperti ini. Adalah Anda menghabiskan banyak waktu di kota. Bisakah kamu membawa kami berdua pergi dan berbalik bersenang-senang? Anda tidak hidup. Liang Wenjuan, mengapa dia tidak membawamu berkeliling? Bukan karena aku ingin keluar. Gali lubang untukku. UPS. Dia hanya orang luar. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Yuan kami. Atau keluarga kita sendiri. Lebih dekat. Adalah. Kami adalah sebuah keluarga. Di mana perseteruan semalam? Benar? Jika saya berjanji kepada Anda. Lalu bukan? Panjat tiang. Aku ingin melakukan sesuatu untukmu. Hanya menginginkanmu bawa kami berkeliling kota, berkenalan. Jika itu dapat membantu kami menemukan pekerjaan, itu akan lebih baik. Jalan di kota. Jika Anda banyak berjalan, Anda akan berkenalan. Saya datang di awal. Tidak ada yang membawa saya bersama saya. Jalan. Itu keluar dengan sendirinya. Jika Anda ingin mencari pekerjaan, Anda dapat menelusuri toko-toko di sepanjang jalan. Yuan Xilan. Kami berdua. Mereka semua telah menurunkan postur tubuh mereka. Aku di sini untuk berbicara denganmu. Mengapa Anda masih satu? Sikap tidak memasukkan minyak dan garam. HMPH. Sikap. Izinkan saya mengingatkan Anda lagi. Jika Anda mencari pekerjaan dan bersamamu, postur yang mendominasi. Berhati-hatilah agar tidak dipukuli. Pergi. Xilan. Ini adalah komite Desayo. Izinkan saya membawakannya kepada Anda. Adalah dividen dari pabrik teh. 1000 buah. Begitu banyak. Komite Desayo. Teh itu bernama Teh Xilan. Setelah ketenaran ini dirilis, masukkan ke dalam koperasi pemasok dan pemasaran. Itu laris manis. UPS. Yuan Xilan ini. Ini juga merupakan dividen pabrik. Ini bisnis beras tabung bambu lagi. Sungguh hal yang baik. Biarkan dia mengambil semuanya. Nasi bambunya. Ini cukup enak. Anda bisa pergi dan mencobanya. Liang Wenjuan. Apa yang Anda pikirkan? Anda tidak ingin saya pergi kepadanya. Di tabung bambu beras. Apa yang Anda lakukan? Jika ini ditemukan, saya akan masuk penjara. Dia tidak pergi. Kami makan dan hidup bersama sekarang. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda melakukan hal yang berbahaya? Bagaimanapun, itu akan mengaruhi saya. Lalu apa yang Anda ingin saya lakukan? Yuan Xilan sekarang menjadi bos besar. Dia berada di celah jari-jarinya. Sisihkan sedikit. Itu cukup untuk Anda. Jalani kehidupan yang baik selama beberapa tahun. Nenek, beras bambu laris manis sekarang. Saya bermaksud, buat roti. Roti pipih atau semacamnya. Dijual dengan nasi bambu. Akan menarik lebih banyak tamu. Tapi halaman ini sangat besar. Ada begitu banyak orang yang tidak tahan. Mengapa kita tidak membuka toko? Xilan, dia tidak ingin memberikan uang untuk nasi bambu. Xilan, saya sepupu Anda. Apakah saya makan? Apakah Anda masih ingin memberikan uang bunga-bunga kecil untuk makanan tuan semacam ini? Laporan tersebut harus dilaporkan ke keamanan publik. Anda tidak harus memberi saya wajah. Oke. UPS. Xilan. Saya benar-benar tidak punya uang, tapi saya bisa bekerja paruh waktu untuk melunasi hutang saya. Saya bisa membersihkan. Anda juga dapat mencuci piring dan memasak. Apakah tidak apa-apa? Saya memiliki sedikit pekerjaan. Tidak perlu mempekerjakan orang. Setelah membayar, cepat pergi. Saya masih harus membeli barang setelah saya sibuk. Ayah, Ibu. Saya membelinya dari Jinchen. Furnitur baru yang disetujui. Penduduk desa akan diundang membantu pindah ke rumah baru. Hai, itu benar. Lemari pakaian Xilan. Saya telah melihatnya di kota kabinet. Lebih dari 800 yuan. Xilan tidak hanya membeli lemari pakaian. Saya juga membeli satu set lengkap meja, kursi, dan bangku. Lebih mahal. Ya Tuhan. Jika saya punya begitu banyak uang, tidak apa-apa. Kehidupan ini. Jangan khawatir tentang makan dan minum. Hai. Tahun ini, kabupaten berada dalam situasi serius. Operasi pemasok dan pemasaran kabupaten. Saya tidak bisa mendapatkan makanan apapun. Sekarang brigade kehabisan makanan. Tapi, mereka tidak seperti Anda. Orang yang cakap seperti itu. Orang yang dikirim setiap saat. Bukannya uangnya ditipu. Adalah, kualitas makanan terlalu buruk. Jadi, mereka semua memohon kepada saya untuk datang ke sini. Xilan. Tim utama. Tugas membeli biji-bijian. Terserah Anda. Tapi jangan khawatir. Tim utama. Hitung titik kerja untuk Anda secara terpisah. Jaminan untuk menyelesaikan tugas. Beli makanan dari sistem. Kemudian sesuai dengan harga pasar normal. Dijual ke tim. Bukankah itu membuang-buang uang? Setelah tugas selesai, Anda adalah brigade kami. Orang dengan poin kerja terbanyak. Orang tua Anda juga akan bangga padamu. Dan satu hal lagi. Ayo beli bersama. Apa? Oh iya. Xilan. Ada juga bumbu. Ini rasanya bumbu yang Anda beli setelah dimasak. Sekali dia tidak melepaskannya. Saya bahkan tidak bisa makan makanan ini. Oh iya. Lemari pakaian baru Anda.
Berapa satu? 50 buah. 500. Sangat mahal. Dari mana Anda mendapatkan uangnya? Saya mendapatkan uang dari berbisnis di Jincheng. Buah. Makanan ringan. Nasi tabung bambu. Hang. Oh iya, dan herbal. Saya tahu satu orang yang membeli herbal. Harganya wajar. Ibu, Anda tidak akan pernah menggunakannya lagi. Saya pergi ke kabupaten untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Komite Desa Yo memutuskan mendirikan koperasi pemasok dan pemasaran di desa. Desa kami sangat kecil. Saya ingin mendapatkan koperasi pasokan dan pemasaran. Ini terlalu berlebihan. Ibu, saya pikir ada koperasi pemasok dan pemasaran di desa. Ini adalah hal yang sangat nyaman. Anda tidak perlu berlari di sekitar kabupaten lagi. Sejauh ini, itu benar. Jika Anda memiliki sesuatu di tangan Anda, terlalu melelahkan. Hai. Keluarga saudara laki-laki kedua tidak bisa tinggal di kota. Sudah kembali. Dari apa Anda baru saja kembali? Tidak ada apa-apa di rumah. Izinkan kami memberi Anda beberapa beras, tepung, biji-bijian, rapeset atau sesuatu yang lalu. Ayah, jangan khawatir tentang paman kedua dan bibi kedua. Mereka berada di kota sebelumnya. Bekerja untuk sementara waktu. Pasti ada uang di tangan. Biarkan mereka membelinya sendiri. Adalah Yuan Xilan. Kamu adalah wanita yang kejam. Saya, apa yang Anda lakukan? Uang yang diperoleh oleh paman dan bibi saya sebelumnya itu milik seluruh keluarga kami. Setelah Anda mengadopsi ke rumah mereka, uangnya kalian semua sendirian. Itu terlalu berlebihan. Hanya saja, jangan menghidupi keluarga Anda. Kami masih memiliki nenek. HMPH. Saya mendengar Anda memiliki seekor sapi. Ayahku memintaku untuk datang dan bertanya padamu. Bisakah itu dilakukan? Pinjam untuk keluargaku. Hanya keluarga paman kedua saya. Temperamen yang lezat dan malas. Sapi meminjamnya. Saya tidak akan membantainya. Tidak, itu tidak berhasil. Ini adalah sapi brigade. Komite Desa Yo meminta saya untuk menggunakannya. Mengirimkan makanan. Ibu, Yuan Xilan ini. Sekarang bahkan sedikit bantuan. Saya tidak ingin membantu. Apakah ada cara? Zizi Yuan Xilan ini. Apa yang bisa dilakukan? Kecuali paman ketiga Anda kembali. Paman ketiga. Sebelum paman ketiga karena pemenjaraan Liang Wenjuan. Terlibat. Diberhentikan. Sekarang di kota. Tidak ada yang salah dengan itu. Atau kami membawa kembali paman ketiga. Bagaimana dengan Yuan Xilan ini? Saya paling mendengarkan paman ketiga. Jika itu paman ketiga Anda, letakkan Yuan Xilan ini mengadopsi kembali. Kami akan nanti. Yuan Xilan bisa dikendalikan lebih banyak lagi. Paman ketiga. Aku adalah ayahmu. Kamu telah menumpahkan darahku. Biarkan putri kandung memberi Anda tidak. Putri tiri dari hubungan darah. Jadilah pelayan. Dia tidak sengaja mengeluh. Kamu baru saja memukulku. Anda berpikir apakah ini yang harus dilakukan seorang ayah? Siapa yang membuat Anda tidak memiliki Wenjuan berperilaku baik? Membesarkan Anda. Setelah ibu saya meninggal, kamu membuang aku begitu saja. Paman dan bibi. Merekalah yang membesarkanku. Nantinya Anda akan dievaluasi sebagai lanjutan. Saya khawatir pabrik akan tahu Anda meninggalkan putri kandung Anda, memengaruhi masa depan Anda. Ini membawa saya kembali ke kota Anda. Tapi ibu tiri tidak menyukainya. Kamu akan melemparkanku kembali ke pedesaan. Liang Wenjuan akan menuntut Anda. Kamu memutuskan hubungan denganku, mengadopsi saya. Paman ketiga, aku bukan lagi putrimu. Halo paman ketiga, Yuan Xilan itu, aku memberimu uang. Tidak. Gadis yang tidak berbakti ini. Kemudian Anda memberinya uang untuk studinya. Saya harus kembali. Adalah kakak ketiga. Ayah saya pergi lebih awal. Uang yang Anda berikan untuk pergi sekolah dengan saudara laki-laki kedua Anda. Itu semua dari saya. Kemudian jika Anda melakukannya dengan cara itu, apakah kita berdua? Itu juga harus dihitung. Kakak laki-laki. Xilan sekarang adalah putriku. Setelah Anda, cari saja saya jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dia masih muda. Jangan ganggu dia sepanjang waktu. Kakak ketiga, Anda kembali ke desa kali ini. Apakah Anda berencana untuk tinggal? Aku akan kembali ke kota malam ini. Xilan, Anda memilih ini. Ekor anjing. Untuk apa ini? Ini memberi makan babi dan sapi. Ini juga tidak dapat digunakan. Ibu, rumput ekor anjing adalah ramuan. Ini mengobati dingin dan penyakit kuning yang panas angin. Ini benar-benar salah. Ada begitu banyak di punggung bukit ini. Tidak ada yang pernah melihat siapapun memilih ini. Akuisisi oleh dukun. 5 sen per pon. 50 sen. Iya. Saya akan membantu Anda memotongnya bersama-sama. Oke. Root level terjual 2.679 unit kali ini. Posisi masing-masing 500 poin. 133, 950.000 poin telah dikreditkan. Menjadi kaya, menjadi kaya. Wopingshu Zhao Deshu. Saya melihat banyak penduduk desa. Kemana harus pergi? Apa yang kamu lakukan? Xilan, komite desa, membeli beberapa jaring ikan. Jangan orang mancing itu. Berikan poin kepada pria besar di tempat. Dan hal baik ini. Tentu saja, Anda pulang, ambil beberapa jaring ikan. Beritahu orang tua Anda. Silakan dan berpura-pura menjadi ikan. Oke. Pergi. Jangan hanya makan. Ayo, makan lebih banyak ikan dan sayuran. Tubuh yang baik. Hang, tunggu aku bebas. Di belakang rumah, gali kolam, ternak ikan. Di masa depan, keluarga kami setiap 3 atau 5 orang. Anda bisa makan ikan. Hai. Rumah ini, meskipun tidak kemewahan di kota. Suasananya adalah yang terhangat dan terhangat. Orang tua saya merawat saya selama 2 nyawa. Kehidupan ini, aku akan menggunakan semua cintaku untuk membalasnya.